Oke, shalom teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel Roy Yohanes Tumeang. Sebentar kita akan mendengarkan kesaksian dari salah satu brother kita nih dari Manado. Mungkin langsung aja kita panggil dengan Alford. Oke, Halo, shalom shalom. Halo, shalom. bagaimana kabarnya nih? Puji Tuhan, baik Kak. Puji Tuhan. Akhirnya kita bisa bertemu walaupun via virtual ya. Iya, puji Tuhan. Oke, nanti nih saya ditemani sama teman saya nih. Nanti kalau udah kamu selesai kesaksian, nanti kita bisa ada sesi sharing. Jadi nanti awalnya ini kamu dulu waktunya buat kamu nih khusus kesaksian. Kita nggak batasi waktunya ya, tergantung kamu aja. Yang penting jangan sampai 1 harian aja. Oke ya, kita mau mulai nih ya. Saya mimpin dulu dalam doa, nanti saya serahkan sama kamu untuk kesaksian. Setelah itu nanti lanjut sesi sharing. Oke? Oke, Oke, siap Kak. mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali Tuhan kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Engkau sangat baik, bahkan Engkau teramat baik. Sampai pada sore menjelang malam hari ini Tuhan, Engkau masih bisa pertemukan kami. Walaupun hanya via virtual ya Bapak, sebentar kami akan mendengarkan kesaksian dari saudara kami, Alford ya Tuhan. Kiranya biar kesaksian yang dia sampaikan Tuhan dapat menjadi berkat bagi orang yang menonton dan mendengarkannya Tuhan. Dan banyak orang yang diubahkan ya Bapak. Terima kasih Bapak di sorga, kami serahkan jaringan kami, cuaca kami, Kau berikan yang terbaik Tuhan. Supaya tidak terganggu jalannya podcast ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Amin. langsung aja saya serahkan sama Alford nih ya. Oke. Oke, puji Tuhan. Shalom. Satu kesempatan yang luar biasa, saya boleh diizinkan diberikan kesempatan untuk berbagi firman Tuhan. Satu hal yang saya percaya, ini bukan karena kuat dan hebat saya, tapi ada maksud dan rencana Tuhan. Nah, saya ingin berbagi sedikit. Kalau saya kasih tema How are you youthers? Atau berbicara tentang bagaimana dengan anak muda. Saya ingin bertanya sebenarnya kenapa anak muda zaman sekarang ada di mana mereka, sehingga kalau kita perhatikan, entah kita melihat di gereja, di persekutuan, di ministry, justru sangat sedikit kita temui anak muda yang wow, Tuhan pakai secara keren gitu. Nah, saya ingin berbagi tentang pengalaman saya waktu saya mengikut Tuhan. Memang mengikut Tuhan, saya katakan bukanlah sebuah hal yang mudah. Kalau mungkin kita hanya sekedar mengikut Tuhan karena asik-asik saja, ya itu it's easy lah, itu mudah. Karena kalau kita hanya motivasi mencari Tuhan untuk main-main saja, itu sangat mudah. Tapi kalau memang benar-benar kita ingin sungguh-sungguh, itu hal yang sulit sebenarnya. Terus dalam mengikut Tuhan pastinya ada proses yang luar biasa juga. Dalam mengikut Tuhan, ketika kita ingin menjadi orang yang luar biasa, tentunya bukan sebuah hal yang mudah. Ada hal yang harus Tuhan uji, diproses. Ibarat seperti yang Ayub katakan, seperti emas dibakar agar supaya nantinya dia akan timbul menjadi emas yang murni gitu. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita sebagai anak muda, bahkan yang saya alami. Saya kurang lebih 2 tahun lebih saya pelayanan, masih cukup umur yang cukup muda waktu saya pelayanan. Tapi dalam beberapa tahun ini, dalam 2 tahun ini, kurang lebih 2 tahun, saya berusaha untuk tetap terus menabur, saya berusaha untuk tetap terus setia di dalam Tuhan, saya tetap berusaha, walaupun memang ada, seringkali saya jatuh, seringkali saya merasakan hal-hal yang sulit lah. Nah, tapi puji Tuhan, saya percaya kalau saya masih bisa berdiri sampai saat ini, saya masih boleh Tuhan kuatkan sampai saat ini bukan karena kuat dan hebat saya juga, tapi karena ada Tuhan yang selalu bersama saya, dan ada Tuhan yang selalu saya andalkan. Nah, kembali ke topik pembahasan yang ingin saya bahas mengenai tentang anak muda. Nah, kebetulan juga saya di sini masih muda, umur saya 18 tahun. Oh, sorry. Mungkin perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Alford Tombiling, umur 18 tahun, tinggal di Manado.
lulusan SMK Negeri 1 Manado. Nah, kalau mungkin ada pepatah katakan tidak dikenal maka tidak disayang. Tapi sebenarnya kita sebagai orang Kristen harus tetap saling mengasihi. Karena Tuhan sampaikan yang Tuhan mau kita mengasihi sesama manusia tanpa syarat. Sekalipun kita tidak kenal, tetap kita harus saling mengasihi. Oke? Nah, jadi lanjut, saya ingin membahas tentang anak muda. Kalau kita memperhatikan anak muda, hidup mereka, kenapa tingkat kriminal paling tinggi justru anak muda? Karena kalau kita memperhatikan, anak muda justru ternyata lebih memilih untuk ada di pergaulan yang bebas, lebih memilih untuk fun, senang-senang, dan lain sebagainya. Tapi mereka mungkin tidak tahu bahwa sebenarnya ketika kehidupan kita masih muda dan kita persembahkan untuk Tuhan, Tuhan akan memakai kita secara luar biasa. Nah, banyak anak muda yang mungkin minder ketika mengikut Tuhan, mereka mungkin berpikir, kan saya masih muda, hidup saya masih butuh senang-senang gitulah. Kan saya masih muda, nggak mungkin Tuhan bisa pakai secara luar biasa. Tapi yang akan saya katakan malam hari ini, sebenarnya Tuhan tidak memandang umur kita berapa, Tuhan tidak memandang apa yang kita miliki, tapi ketika kita mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan, sekalipun kita tak punya apa-apa, Tuhan yang akan mencukupkan. Ketika Tuhan berkata ya, pasti akan ya. Karena when Jesus say, nobody can say no. Ketika Tuhan berkata ya, tidak ada satupun manusia bisa berkata tidak. Nah, jadi itu hal yang harus kita pegang. Kita sebagai anak muda, pasti Tuhan akan pakai secara luar biasa. Asalkan kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, anak-anak muda zaman sekarang justru lebih memilih untuk senang-senang gitu, terlibat di pergaulan yang bebas. Kenapa mereka terlibat dalam suka terlibat dalam pergaulan yang bebas? Kalau kita mempelajari, coba kita mungkin studi kasus sedikit, ada anak-anak muda yang mungkin latar belakangnya keluarga yang hancur, keluarga yang broken home lah gitu. Terus karena mereka tidak mendapatkan kedamaian di dunia, mereka lebih memilih untuk mencari kedamaian di luar sana, mencari kedamaian di tempat pergaulan yang dunia gitu. Nah, tapi sebenarnya mereka lupa atau mereka mungkin tidak tahu bahwa kedamaian yang paling terbaik yaitu ada di dalam Tuhan. Karena Alkitab catat Yesus adalah Raja Damai. Nah, itu yang mungkin anak muda sering lupakan. Nah, kalau kita memperhatikan anak-anak muda zaman sekarang, mereka begitu. Nah, akhir-akhir ini saya baru posting video di TikTok, terus ada yang komen gitu postingan saya di TikTok. Dia katakan gimana? Dia katakan kalau yang saya pikir yang bisa menyampaikan firman Tuhan itu hanya orang-orang yang teologi saja, yang bisa menyampaikan firman Tuhan yang menarik itu hanya orang-orang yang berpendidikan teologi saja. Nah, tapi ketika dia melihat video yang saya upload, nah, dia mungkin tertantang dan saya katakan kepadanya, sebenarnya siapapun Tuhan bisa pakai, asalkan kita siap untuk memberikan kehidupan kita kepada Tuhan. Walaupun kita mungkin masih muda, walaupun kita mungkin masih ya umur belum 20-an gitu, belum 30-an, 40-an, tapi ketika kita mampu untuk mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan, kita memberikan kehidupan kita kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Asalkan setialah di dalam Tuhan. Nah, kalau mau memperhatikan kenapa banyak anak muda mungkin kehidupan mereka hanya lebih memilih di pergaulan-pergaulan yang bebas. Mungkin kalau saya mempelajari, ini kalau yang saya lihat menurut mata pandangan saya, kenapa juga anak muda zaman sekarang justru lebih memilih untuk pergaulan yang dunia gitu, untuk lebih memilih hidupnya hancur. Nah, mungkin kesalahan juga dari gereja mereka masing-masing. Karena kenapa? Jujur, ini yang saya lihat dari mata pandangan saya sendiri, banyak anak muda, banyak gereja-gereja yang justru
menyampingkan anak muda. Banyak gereja-gereja yang justru menganggap remeh dengan anak muda, yang padahal sebenarnya anak muda ini ketika dididik dengan baik, ketika dipersiapkan dengan baik dan benar, mereka akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, justru sebenarnya yang dipakai Tuhan secara luar biasa itu anak-anak muda. Kita bisa lihat Yeremia, kita bisa melihat Gideon, kita bisa melihat siapa lagi? Uzia, Raja Uzia di umur yang ke-16 tahun kalau nggak salah. Dia sudah dipakai Tuhan menjadi raja. Daud yang masih kemerah-merahan, tapi dia sudah mampu mengalahkan singa dan beruang. Tapi Daud di umur yang masih muda, dia sudah mampu mengalahkan Goliat. Nah, begitu banyak sekali tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang sebenarnya mereka masih muda, tapi Tuhan sudah pakai menjadi orang yang luar biasa. Samuel pun juga di umur yang masih muda, dia sudah bisa mendengar panggilan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita tidak bisa? Justru kita sebenarnya semua bisa, karena kita punya Tuhan yang sama. Allah Samuel, Allah Daud, Allah Gideon, Allah Uzia, semua Allah itu, Allah Gideon, Allah Daud, semua itu Allah yang sama. Kita punya Allah yang sama. Saya punya Allah yang sama seperti Allah Daud, yaitu Allah yang kita percaya, Tuhan Yesus Kristus. Nah, apakah Tuhan tidak bisa melakukan perkara yang sama dari Daud dan kepada saya? Tentu saja bisa, tapi memiliki syarat. Kalau kita memperhatikan, kenapa Daud bisa jadi luar biasa? Karena tentunya hubungannya dengan Tuhan itu sangat luar biasa. Dia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan 7 kali sehari. Bahkan dia orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Dalam kitab Mazmur dikatakan lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Itu yang Daud katakan. Saking dia bangganya, dia cintanya terhadap Tuhan, dia rela mengatakan lebih baik 1000 hari, lebih baik 1 hari di dalam hadirat Tuhan, di pelataran, dibandingkan 1000 hari di tempat lain, termasuk singgasananya. Dia adalah raja, dia adalah orang yang sebenarnya penting, tapi dia katakan jauh lebih penting di pelataran. Pelataran kalau teman-teman pelajari justru itu adalah tempat yang bau, karena itu adalah tempat menyembelih binatang. Nah, tapi justru Daud katakan jauh lebih baik berada di situ dibandingkan 1000 hari di tempat lain, termasuk kerajaannya. Nah, itu yang luar biasa dari Daud. Makanya jangan heran dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, begitu juga yang sebenarnya syarat yang harus kita pegang agar supaya kita menjadi anak muda yang luar biasa, yaitu tetap terus tekun di dalam Tuhan, setialah dalam Tuhan, memberi kehidupan kita yang terbaik untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberikan satu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan jaminan bagi kita. Bahkan dalam kitab 1 Timotius dikatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang percaya. Teman-teman, menjadi teladan bagi orang yang pemabuk itu gampang. Kita cukup tidak pemabuk. Menjadi teladan bagi orang yang perokok itu gampang. Cukup kita tidak merokok. Menjadi teladan bagi orang yang berbuat jahat cukup gampang. Cukup kita tidak berbuat jahat. Tapi dalam Timotius ini justru dicatat, jadilah teladan bagi orang percaya. Nah, berarti kita sebagai anak muda, di situ dikatakan janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang percaya. Berarti menjadi teladan bagi orang percaya, kita harus di atas level dari orang percaya. Dan itu anak muda. Nah, luar biasanya ketika saya memperhatikan ayat tersebut, ternyata anak muda ini bukan main-main. Ketika memang benar-benar dia menjadi teladan, dia harus menjadi teladan bagi orang percaya. Alkitab catat dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kesucianmu. Nah, itu ternyata kita harus membuktikan bahwa dari sikap kita, perkataan kita, tingkah laku kita harus menunjukkan sebagai anak muda yang sebenarnya, anak muda Kristen yang original. Nah, saya percaya dalam Timotius tersebut, Timotius juga adalah salah satu pelayan yang masih muda. Dia masih sangat muda, tapi Tuhan sudah pakai secara luar biasa. Makanya dalam kitab 1 Timotius tersebut dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, kita sebagai anak muda, come on, jangan minder dengan umur kita
berapapun umur kita, tapi kalau kita mampu menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, Tuhan akan pakai secara luar biasa kok. Tuhan bukan orang yang memilih-milih, Tuhan bukan tipe orang yang pilih kasih, tapi siapa yang mampu melakukan kehendak Tuhan, siapa yang mampu untuk berjalan dengan Tuhan, sekalipun sulit, sekalipun sakit, Tuhan tetap akan membawa dia menjadi kepala dan bukan ekor, akan tetap naik dan bukan turun. Ingat, Tuhan kita adalah Allah yang adil. Nggak mungkin kita malas-malasan terus diangkat Tuhan. Nggak mungkin kita cuma cari kesenangan biasa saja, kesenangan pribadi, terus kita akan diangkat Tuhan. No, senangkanlah Tuhan terlebih dahulu, maka Tuhan akan mengangkat kita. Senangkan Tuhan terlebih dahulu, maka Tuhan akan menyenangkan kita. Mungkin memang sulit untuk menyenangkan hati Tuhan, kita harus melayani Tuhan. Sedikit kesaksian kalau teman-teman, kalau saya mau katakan, saya memang berat untuk melayani Tuhan. Saya pernah difitnah, saya pernah dikatakan sesat, bahkan saya di sekolah, puji Tuhan, saya dipercayakan sebagai ketua OSIS di SMK Negeri 1 Manado. Dan singkat cerita, waktu saya telah menjabat sebagai ketua OSIS, tiba-tiba ada orang yang memfitnah saya tidak tahu itu siapa, tapi memang sangat menyakiti hati saya ketika saya menjabat sebagai ketua OSIS, saya terlibat juga dalam pelayanan di Heaven Crow Ministry. Saya difitnah bahwa saya mengikuti pelayanan yang sesat. Wah, kaget. Kan ketika dengar kabar begitu, pasti kaget. Kenapa ada orang yang katakan seperti itu ya? Terus, saya tetap biasa saja mungkin. It's okay lah kalau memang begitu, nggak apa-apa. Memang tantangan lah mengikut Tuhan. Terus seiring berjalannya waktu, ditambah lagi, difitnahnya gini. Oh, Alford, dia sudah ikut pelayanan yang sesat. Sudah memakai jubah-jubah hitam dan minum darah. Wow, cerita dari mana ini? Saya justru, awalnya memang saya sabar. It's okay. Kak Doni juga kuatkan saya. It's okay lah kalau memang difitnah, nggak apa-apa. Tapi ketika mendengar kata-kata itu bahwa saya katanya pakai jubah hitam terus minum darah, itu wow, saya sangat emosi ketika mendengar itu. Dan jujur, walaupun saya sudah terlibat dalam pelayanan, saya ingin cari orang tersebut, siapa yang mengatakan seperti itu, karena saya jujur sakit hati. Wah, kok saya yang melayani Tuhan, saya berusaha untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saya tidak minum darah, saya tidak memakai jubah hitam, saya hanya berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, rajin membaca firman, tapi kok dikatakan seperti itu? Jujur, memang saya awalnya tidak terima, dan saya ingin mencari orang tersebut. Tapi ketika pulang sekolah, saya dijemput Kak Doni, saya ceritakan kepada Kak Doni itu sebagai pemimpin saya, pemimpin juga di Heaven Crow Ministry. Saya ceritakan tentang kejadian tersebut. Terus Kak Doni katakan gini, kamu nggak perlu cari pembelaan, cukup diam. Yesus ketika difitnah dia diam. Yesus ketika dia dihina dia diam. Nah, kamu diam saja gitu. Itu yang Kak Doni katakan. Nggak perlu buat sebuah pembelaan, tetap stay humble, nanti Tuhan yang akan bela. Memang awalnya saya ragu, saya berpikir, kapan Tuhan akan bela? Saya sudah malu. Karena gini teman-teman, ketika terlibat di dalam organisasi MPK OSIS di SMK Negeri 1 Manado, otomatis kita juga adalah seorang yang disoroti gitu. Nah, karena saya disoroti terus difitnah, pasti banyak sekali orang yang tahu tentang hal tersebut. Saya justru malu, guru-guru SMK 1 sudah tahu di SMK 1 Manado. Wah, saya sangat malu. Bahkan pernah saya karena kan OSIS pastinya datang lebih awal gitu. Saya udah mandi dari jam 5 pagi. Saya mandi dari jam 5 pagi, terus saya selesai siap-siap jam 5.45 gitu. Terus saya masih duduk di kamar, saya renungkan, saya berpikir, Tuhan,
Saya sudah malu untuk pergi ke sekolah. Saya sudah difitnah dengan tidak-tidak. Gimana saya mau pergi ke sekolah? Tuhan, tolong Tuhan. Lama sekali yang saya, jujur saya berpikir dan terus berdoa, sampai saya nggak sadar sebentar lagi, tinggal beberapa menit lagi jam 7. Dan jam 7 itu sudah sangat telat bagi saya yang sebagai pengurus OSIS, terus datang jam 7 itu sudah sangat telat gitu. Saya cuma berpikir terus dalam kamar, Tuhan gimana gitu, saya apakah masih bisa untuk pergi ke sekolah, mau taruh di mana muka saya gitu, sudah difitnah seperti itu, dikatakan jelek-jelek gitu, terus apa yang harus saya lakukan gitu. Bahkan saya pernah berpikir mungkin saya mau pergi pindah sekolah gitu, tapi saya ketika berpikir lebih lagi, oh, kalau saya pindah sekolah, saya berarti melepaskan tanggung jawab saya yang sebagai ketua OSIS. Kalau saya pindah sekolah, nanti jadi bagaimana nasib MPK OSIS kalau tanpa pemimpin? Nah, itu yang saya berusaha berpikir, dan akhirnya walaupun terlambat saya tetap datang dengan kepala yang tertunduk, dengan perasaan yang sangat-sangat malu. Saya datang, saya langsung terus naik ke kelas saya belajar, langsung pulang. Biasanya kan sebagai pengurus OSIS, kita harus mengecek dulu keadaan sekolah gimana, kita harus konfirmasi dulu kepada guru, baru kita boleh pulang. Nah, tapi karena saya sudah sangat malu, saya sudah sangat tertekan, ketika bel pulang sekolah, saya langsung pulang. Nah, ada beberapa hari saya lakukan hal seperti itu. Saya sangat sedih, saya sangat kecewa. Tapi setiap malam kami dari Heaven Crew selalu adakan doa, dan saya hanya dikuatkan lewat doa-doa sharing tiap malam yang kami adakan. Nah, Kak Doni selalu kuatkan, Kak Doni selalu ingatkan untuk tetap terus kuat, sabar ketika menghadapi hal tersebut. Terus berusaha, singkat cerita, ditambah lagi masalah saya, akhirnya orang tua saya sudah tahu, tembus ke telinga orang tua saya kabar bahwa saya itu sudah ikut ajaran sesat, bahwa saya itu sudah terlibat dalam ajaran-ajaran yang salah gitu. Nah, singkat cerita, dan akhirnya orang tua saya berpikir untuk memindahkan saya ke sekolah lain. Dan kata oma saya, surat-suratnya sudah diurus, sudah diatur semuanya. Saya sangat sakit hati. Kenapa? Saya yang sudah Tuhan percayakan terpilih sebagai ketua OSIS, Tuhan sudah percayakan untuk boleh memimpin, tapi kenapa kok ada di posisi itu ketika saya mengambil keputusan ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, justru banyak tekanan yang saya alami. Tapi perkataan Kak Doni itu, jujur, perkataan Kak Doni itu selalu terngiang-ngiang gitu. Selalu ada di pikiran yang berkata, kamu nggak perlu buat pembelaan. Cukup tenang, nanti Tuhan yang akan bela. Untuk mempercayakan itu butuh iman yang kuat, teman-teman. Karena kenapa? Di dalam situasi yang sulit, kita membutuhkan iman agar kita bisa memandang hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Tapi waktu itu saya jujur, saya sudah tidak memandang lagi dengan iman, tapi dengan logika saya. Saya sudah ada di posisi ini, emangnya bisa Tuhan tolong gitu. Itu yang sudah ada di pikiran saya, emangnya bisa. Apakah di posisi ini, emangnya saya masih bisa bertahan gitu. Emangnya Tuhan masih bisa tolong, itu yang selalu saya pikirkan. Tapi saya tetap terus datang lagi di doa, saya dikuatkan lagi di persekutuan yang kami adakan tiap malam itu dengan Heaven Crew. Saya tetap terus berdoa, bersabar, Tuhan tolong Tuhan. Kalau memang mungkin ini sudah takdirnya, saya nggak mau sebenarnya Tuhan. Itu yang saya katakan. Karena ketika saya dipindahkan ke sekolah lain, nantinya saya hanya akan di rumah, terus kata oma saya akan dikurung gitu. Saya akan, pokoknya nggak bebas lah. Tuhan, waktu saya masih SMP, saya pernah berpikir begini teman-teman. Waktu saya masih SMP, kok saya bisa-bisanya hidup dengan bebas? Saya kok bisa-bisanya hidup dalam pergaulan bebas? Saya memakai narkoba, saya suka miras, bergaul dengan teman-teman saya.
saya terlibat dalam pergaulan bebas, tapi kok ini ketika saya mau mengikut Tuhan justru dihambat. Tapi kok ini ketika saya ingin sungguh-sungguh kepada Tuhan, kok justru kayak banyak gitu penghalangnya. Bahkan saya sampai ingin dipindahkan ke sekolah lain, otomatis saya sudah tidak bisa lagi melayani Tuhan. Itu yang saya katakan kepada Tuhan. Jujur saya hampir kecewa kepada Tuhan waktu itu. Tapi itu perkataan firman Tuhan yang Kak Doni selalu sharing sampaikan kepada saya, menguatkan saya selalu tetap terus. Memang sudah ada di titik mau menyerah, tapi karena firman Tuhan, puji Tuhan, itulah gunanya firman Tuhan, dan itulah gunanya persekutuan. Mereka selalu menguatkan saya. Saya pernah dalam pelayanan masih dalam pelayanan, lagi pencarian dana, melakukan pencarian dana. Sementara melakukan pencarian dana, saya teringat dengan masalah saya nangis. Tuhan, kok gini hidup saya? Apakah ini terakhir kali saya melayani? Saya sudah berkata seperti itu. Apakah ini terakhir kali saya terlibat dengan Heaven Crew? Nah, tapi puji Tuhan, akhirnya seiring berjalannya waktu, saya tunjukkan buah lah. Saya berusaha, saya datang ke rumah dan saya jelaskan dengan orang tua saya. Memang awalnya nggak percaya, tapi ada satu bukti yang saya tunjukkan, yang biasanya saya itu orang yang bebal, saya itu biasanya di rumah suka melawan orang tua gitu. Tapi udah, ketika ditegur, diam. Ketika difitnah, diam. Dan orang tua justru melihat perubahan itu. Saya percaya orang tua saya ketika melihat yang awalnya Alfred itu suka ngamuk, tapi kok justru ini diam. Nah, saya percaya dari benih-benih itu, sehingga orang tua saya justru berpikir, ini benar-benar nggak salah apa yang Alfred lakukan gitu. Saya tunjukkan buah di rumah, saya berusaha untuk menjadi berkat, sekalipun sudah difitnah. Saya tetap berusaha untuk tunjukkan bahwa memang benar-benar saya nggak lakukan seperti yang orang-orang itu katakan gitu. Dan saya buktikan, saya tunjukkan buah. Saya di rumah berdoa, berharap tetap minta pertolongan Tuhan, dan puji Tuhan, seiring berjalannya waktu, saya tetap terus menghadapi proses. Tiba-tiba saya nggak sadar bahwa ternyata orang tua saya sudah support saya untuk melayani Tuhan. Bahkan orang tua saya izinkan saya untuk pergi ke sekolah Alkitab untuk menjadi pelayan Tuhan. Itu bukanlah hal yang mudah menurut saya untuk boleh saya lewati, tapi puji Tuhan, saya sekarang sangat bersyukur bahkan orang tua saya boleh mensupport saya, mendukung saya untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Walaupun memang nggak digaji, walaupun memang mengambil keputusan ini untuk menjadi hamba Tuhan tanpa bayaran itu memang sulit, tanpa ditambah lagi kalau mau memperhatikan ekonomi keluarga saya sangat rendah. Oma dan opa saya hanya petani. Nah, tapi saya percaya satu hal, ini yang Kak Doni sampaikan kepada saya, dan itu menguatkan saya. Kak Doni katakan gini, serahkan kehidupan orang tua kita kepada Tuhan. Kalau mau berharap kepada kita, kita siapa? Kalau kita ingin jadi pelayan Tuhan, otomatis kita nggak digaji gitu. Terus jangan pernah berharap, jangan pernah jangan pernah untuk kita memaksakan agar supaya kita bisa memberkati orang tua kita. No, tapi satu hal yang saya percaya, serahkanlah saja kehidupan orang tua kepada Tuhan. Dan saya hanya doakan saja, Tuhan tolong, kalau mungkin memang mereka punya ekonomi yang sangat rendah, memang mungkin mereka terbatas, tapi Tuhan itu Tuhan yang tidak terbatas. Keluarga saya hanya mau serahkan kepadamu Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan cukupkan mereka, berikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Itu yang saya doakan, itu yang saya katakan. Dan puji Tuhan, sampai sekarang saya percaya orang tua saya masih aman. Saya memang agak jarang ketemu dengan orang tua saya, tapi ketika telepon dengan orang tua saya, puji Tuhan mereka masih aman, apa yang menjadi kebutuhan mereka masih tercukupi. Dan saya percaya itu bukan karena kuat hebat saya, tapi karena Tuhan. Tapi karena saya menyerahkan keluarga saya kepada Tuhan.
Nah, makanya walaupun memang sulit, walaupun memang sakit, tapi satu hal yang saya percaya, semua atas kehendak Tuhan. Saya yakin, saya percaya ada hal yang luar biasa di balik semua yang saya lewati ini. Bahkan saya di umur yang masih muda ini, saya memberikan kehidupan kepada Tuhan. Memang nggak gampang, teman-teman. Saya katakan nggak gampang karena untuk melayani Tuhan di umur yang masih muda, banyak sekali tantangan, banyak sekali cobaan yang saya hadapi. Saya nggak tahu juga kalau ketika umur sudah beranjak dewasa itu bagaimana, tapi yang saya tahu di waktu umur saya yang masih muda, saya terlibat dalam pelayanan umur 16 tahun kalau nggak salah. 16, ya 16 atau 15 gitu. Saya ikut gabung di Heaven Crew, masih umur yang cukup muda, dan ketika saya melayani ada banyak pencobaan yang saya hadapi. Itu memang bukanlah hal yang mudah, tapi sekali lagi saya katakan itulah pentingnya persekutuan sahabat rohani, komunitas rohani itu sangat penting. Kalau mungkin saya hanya melayani sendiri, pasti saya tak mampu, pasti sudah lama saya terhilang. Tapi puji Tuhan, di saat saya jatuh ada komunitas rohani, ada sahabat-sahabat rohani yang mengingatkan saya, menegur saya, ada sahabat-sahabat rohani yang selalu mengulurkan tangan, dan mereka yang selalu menyemangati saya, membuat saya untuk masih tetap boleh berdiri sampai saat ini. Nah, jadi sebenarnya saya ingin bahas lebih ke area anak muda sih, tapi sudah kesekian sedikit. Nah, buat teman-teman saya ingin mengajak, come on, mungkin umur kamu, saya nggak tahu umur kamu berapa, tapi kalau mungkin umur kamu masih muda, kamu akan Tuhan pakai. Persiapkan dirimu, persiapkan dirimu untuk dipakai Tuhan secara luar biasa. Mulailah dari sekarang. Kalau mungkin engkau masih terlibat dalam dosa, ambil keputusan saat ini dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah tidak ingin lagi terlibat dalam dosa, dan saya, walaupun masih muda, saya ingin menyerahkan kehidupan saya sepenuhnya untuk Tuhan, hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya, walaupun engkau masih muda, walaupun engkau di umur yang masih sangat rendah, tapi kalau engkau mengambil keputusan untuk bersama Tuhan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan membuat engkau tetap naik dan bukan turun. Asalkan kita perhatikan dalam kitab Matius 6 ayat 33 kalau nggak salah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu artinya lakukan dulu kehendak Tuhan, lakukan dulu firman Tuhan, tekun dulu di dalam Tuhan, maka janji Tuhan akan ada dalam kehidupan kita, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi yang paling penting di situ, carilah dahulu. Kata dahulu artinya mengutamakan, dahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi andalkan Tuhan dulu, nomor satukan Tuhan dahulu, maka setiap kebutuhan kita akan Tuhan cukupkan. Bahkan dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, ayat ini ayat favorit juga buat saya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara. Ketika saya dalam pencobaan, ketika saya dalam sebuah masalah, saya percaya Allah turut bekerja dalam segala perkara. Entah itu suka maupun itu duka, tetap Allah akan turut bekerja. Asalkan ada syaratnya. Di situ Alkitab catat, bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya bagi mereka yang mengasihi Yesus. Nah, Tuhan akan bekerja secara hebat dalam kehidupan kita, walaupun kita masih muda, asalkan kita mengasihi Tuhan. Asalkan kita benar-benar cinta kepada Tuhan. Alkitab catat, mungkin banyak orang yang khotbah, banyak orang yang bahas ayat itu hanya dari segi Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Tapi mereka lupa membahas bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, sebenarnya ini yang harus jadi digarisbawahi bagi mereka yang mengasihi Dia. Memang benar Allah akan turut bekerja dalam segala perkara. Dalam engkau mungkin dalam keadaan yang susah maupun senang, Allah akan tetap terus bekerja mendatangkan kebaikan. Tapi ingat, syaratnya bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Kalau mungkin engkau berpikir, mana?
Kok Tuhan nggak lakukan hal yang terbaik? Katanya Tuhan akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saya di umur yang masih muda. Tapi kenapa sampai detik ini saya belum bisa jadi apa-apa? Yang pertama saya mau katakan, mungkin belum waktunya Tuhan akan mengangkatmu. Tapi yang kedua, coba cek hatimu. Mungkin engkau tidak mengasihi Tuhan. Makanya engkau ya biasa-biasa saja gitu. Kelihatan walaupun sudah lama terlibat dalam sebuah pelayanan, tapi kok nggak ada perkembangan. Mungkin tunggu waktunya, tunggu waktu Tuhan yang terbaik, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Tapi yang kedua, ingat, mungkin engkau tidak mengasihi Tuhan, dalam artian engkau melayani hanya motivasi yang lain, ingin mencari ketenaran, ingin mencari kesenangan, ingin mungkin bersama mungkin dalam sebuah pelayanan ada pacar gitu. Itu yang mendorong dia untuk tetap terlibat dalam sebuah pelayanan. Nah, tapi saya mau katakan, kalau itu yang menjadi motivasi Anda, kalau itu yang jadi motivasi kita dalam sebuah pelayanan, bukan karena benar-benar mengasihi Tuhan, ingat, jangan salahkan Tuhan kalau mungkin hidupmu biasa-biasa saja. Karena Alkitab sendiri mencatat bagi siapa yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. So guys, tetap semangat. Sebagai anak muda, kita harus jadi seorang yang luar biasa. How are you, Youters? Sebenarnya kalau kita memperhatikan, bagaimana keadaanmu anak muda? Di mana engkau sekarang? Apa yang engkau bangun sekarang? Apakah engkau membangun sebuah hal yang luar biasa? Apakah engkau membangun investasi untuk masa depanmu yang hebat? Atau justru hanya senang-senang biasa saja? Banyak anak muda saat ini coba cek di kafe, di mall, di bioskop. Coba cek mereka di tempat-tempat kesenangan dunia. Tempat-tempat di kafe, di mall, di bioskop, di mana lagi? Di time zone mungkin. Tempat-tempat tersebut rata-rata dipenuhi dengan anak muda. Tapi coba cek di gereja, coba cek di persekutuan, jarang kita lihat anak-anak muda ada di situ. Kalau mungkin ada, saya bisa pastikan mungkin mereka belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Makanya jarang kita lihat anak muda yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Kenapa? Karena yang mereka bangun bukan sebuah hal yang bisa membawakan mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Yang mereka bangun sebenarnya sesuatu hal yang sia-sia. Jangan hidup kita masih rendah, ekonomi keluarga juga rendah, terus kita sudah jadi kaum rebahan, terus kita sudah jadi orang yang ya sudah santai-santai saja. Saya kan masih muda, saya masih butuh istirahat, saya masih butuh have fun with pacar, best friend, my friend, best friend, boyfriend, girlfriend, dan lain sebagainya. Kalau mungkin itu yang anak muda bangun, jangan heran mereka tidak akan Tuhan pakai secara luar biasa. Tapi kalau anak muda yang di umurnya yang masih muda, dia sudah ingin menyerahkan kehidupannya yang terbaik kepada Tuhan, dia sudah memberikan hidup ini untuk Tuhan, dia akan Tuhan angkat dan akan menjadi luar biasa. Karena janji Tuhan selalu ya dan amin. Ketika Tuhan berjanji, pasti itu akan selalu digenapi. Dan saya percaya hal itu. Saya waktu awal mengambil keputusan, saya percaya janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan saya. Mungkin memang sulit, mungkin memang untuk memandang ke depan butuh iman yang kuat, butuh iman yang besar untuk kita bisa melihat masa depan kita sebenarnya cerah di dalam Tuhan. Walaupun ketika kita mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, kita tidak akan dibayar, kita tidak akan digaji, kita tidak akan, bukan apa-apa lah gitu. Dalam artian, tapi kalau kita memandang dengan iman kita, kita percaya sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjadi orang yang hebat. Jangan pikirkan soal jalannya bagaimana. Kita tidak tahu dengan rencana Tuhan. Kita tidak perlu menyelami rencana Tuhan itu bagaimana dalam kehidupan kita. Cukup kita berusahalah untuk hidup benar. Cukup kita berusahalah untuk tetap terus berada di jalannya Tuhan. Kalau kita mau memperhatikan secara pandangan logika, kadang nggak masuk akal Tuhan akan bawa kita menjadi kepala dan bukan ekor, akan tetap naik dan bukan turun dan bukan turun. Kalau kita hanya memandang dengan logika, kita sulit untuk memandang kesuksesan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita.
Karena kenapa? Coba kita lihat dari kisah Yusuf. Yusuf Tuhan berikan mimpi, dia akan jadi orang yang luar biasa, berkas-berkas saudara-saudaranya akan tunduk padanya, pokoknya dia akan jadi orang yang hebat. Tapi ketika dia dapat sebuah mimpi tersebut, justru yang dia alami penurunan. Dia justru dibuang, dia justru setelah dibuang, dia akhirnya dijual. Setelah dijual, dia difitnah. Terus, tapi tiba-tiba seiring berjalannya waktu, dia diangkat Tuhan menjadi orang yang luar biasa. Dia diangkat Tuhan menjadi orang yang hebat. Awalnya dia mendapatkan sebuah mimpi, tapi dia turun, dia difitnah, dia dimasukkan dalam penjara. Tapi ingat, waktu Tuhan selalu yang terbaik, Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Sebenarnya kalau menurut pandangan manusia, kita memang lagi turun. Kita memang ya turun gitu, turun. Tapi kalau menurut pandangan Tuhan, kita sedang naik. Kita sedang naik. Mungkin kelihatan yang kita jalan di tangga mungkin kelihatan turun gitu. Tapi kalau menurut pandangan Tuhan, kita sebenarnya sudah ada dalam sebuah perjalanan untuk naik ke atas. Nah, jadi jangan terfokus dengan apa yang engkau alami saat ini. Tetap terus percaya janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap terus percaya bahwa engkau akan menjadi luar biasa ketika engkau menyerahkan kehidupanmu kepada Tuhan. Dan itu hal yang saya percayakan. Saya kalau mungkin masih mau berpikir secara logika, kehidupan saya nantinya akan jadi apa? Saya yang masih muda sudah menyerahkan hidup sepenuhnya untuk Tuhan, melayani Tuhan secara full timer, apa yang akan saya dapat? Tapi saya percaya Tuhan akan mencukupkan, Tuhan yang akan memampukan. Nah, jadi buat teman-teman tetap terus semangat. Saya percaya sekalipun engkau mengalami hal yang sulit, tapi ketika engkau benar-benar mengasihi Tuhan, Tuhan akan membuat engkau menjadi orang yang hebat. Tuhan akan mendatangkan kebaikan dalam segala perkara kehidupanmu. So guys, buat anak-anak muda, come on, bangkit. Salah satu alasan juga saya masih tetap bertahan melayani Tuhan di dalam berbagai pencobaan. Saya memang ketika saya selalu kadang mengalami down ketika melihat keluarga saya yang sudah nggak punya apa-apa, sudah berkekurangan, terus ditawarkan pekerjaan yang gajinya cukup besar, ada yang gajinya 1 bulan 30 juta, ada yang 20 juta, bukan 20 juta, 19 juta lebih. Jadi hampir 20 juta gajinya 1 bulan. Dan saya selalu terpikir, kalau saya ambil tawaran kerja tersebut, saya percaya orang tua saya tidak akan menderita. Tapi ketika saya lebih pikir lagi lebih dalam, Tuhan, saya sudah ambil komitmen, saya percaya ini panggilan Tuhan, Tuhan izinkan saya untuk boleh melayani Tuhan. Saya butuh kekuatan dari Tuhan untuk melawan godaan-godaan tersebut. Dan saya percaya orang tua saya nantinya akan sukses. Saya nggak tahu bagaimana caranya, tapi saya percaya orang tua saya akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Saya masih tetap terus gumuli, saya tetap berserah kepada Tuhan, saya tetap percaya satu saat nanti keluarga saya akan timbul seperti emas. Dan yang membuat saya masih bertahan sampai saat ini juga karena saya rindu anak-anak muda itu dimenangkan. Saya ingin untuk bersaksi bagi anak-anak muda dan saya ingin katakan sebenarnya Tuhan akan memakai kita secara hebat. Tuhan akan memakai kita secara luar biasa. Dan saya sebenarnya salah satu alasan yang saya tetap bertahan karena saya jujur melihat gereja-gereja yang terlalu mengabaikan dengan anak muda. Saya ingin merangkul mereka. Saya ingin berusaha mengenalkan tentang kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Saya ingin katakan bahwa Tuhan sangat mengasihimu dan Tuhan akan mempersiapkanmu untuk menjadi orang yang luar biasa asalkan engkau memberikan kehidupanmu kepada Tuhan. Saya sangat terbeban sekali dengan anak muda. Kebetulan juga saya di umur yang masih muda ini, anak muda itu identik dengan semangat yang tinggi dan di umur saya yang masih muda dan punya semangat yang tinggi ini, saya ingin berusaha untuk memenangkan jiwa-jiwa anak muda. Saya sangat ingin berusaha untuk merangkul anak-anak muda untuk boleh mengenal tentang kasih Tuhan seperti yang saya rasakan. Bahkan kalau boleh
bahkan kalau boleh lebih dari yang saya rasakan. Itu yang ingin saya, itu yang jadi sebuah kerinduan saya, bahkan itu juga adalah sebuah visi dari pelayanan Heaven Crew Ministry yang saya juga bersama dengan Kak Doni. Jadi kerinduan kami, jadi visi kami untuk memenangkan anak muda, karena seperti yang saya katakan ulang-ulang, anak muda kalau kita lihat justru banyak gereja-gereja yang membiarkan, yang padahal sebenarnya ketika anak muda dipersiapkan, diajar, diasah, dibentuk dengan baik dan benar, mereka akan menjadi luar biasa. Tuhan akan memakai mereka secara dahsyat. Nah, tapi kalau melihat keadaan gereja yang mungkin mengabaikan, justru kami yang sangat terbeban. Karena kenapa? Karena kalau kita melihat, pelajari dalam Alkitab, mereka akan dipakai Tuhan secara hebat. Dan memang tantangan untuk melayani anak muda itu berat, cukup berat. Karena kenapa? Anak muda itu bukanlah orang-orang yang berpenghasilan gitu. Anak muda, ya namanya masih muda, ada yang masih kuliah, masih sekolah, mereka belum punya penghasilan. Dan justru ketika melayani bagi anak muda, justru yang ada bukan ada pemasukan, tapi pengeluaran. Itu yang jadi tantangan berat kami sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang yang pelayanan yang rindu untuk menjangkau anak muda. Memang sangat berat untuk melayani anak muda, tapi saya percaya kami bukan berharap dengan kuat dan hebat kami bukan berharap dengan apa yang ada pada kami, tapi justru kami hanya berharap kepada Tuhan. Kami tak punya sponsor. Saya katakan Heaven Crew tidak punya sponsor apapun. Kami hanya berjuang sendiri, tapi kami percaya kami punya sponsor yang sangat besar, yaitu bukan manusia, tapi Tuhan. Dan Tuhanlah yang kami andalkan sampai titik ini kami boleh ada, sampai titik ini Heaven Crew masih tetap berdiri, bukan karena kuat hebat Kak Donis yang sebagai pemimpin, bukan karena kuat hebat kita yang sebagai orang-orang yang terlibat dalam pelayanan tersebut, tapi karena Tuhan yang menguatkan, tapi karena Tuhan yang memampukan. Asalkan ketika kita benar-benar ingin berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke, jadi sekian sharing saya, bahkan ada kesaksian sedikit dari saya. Semoga bisa memberkati bagi teman-teman yang mendengarkan. Tetap terus semangat, tetap terus andalkan Tuhan. Ingat, Tuhan akan mempersiapkanmu untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Asalkan berilah dirimu kepada Tuhan. Tuhan akan membuat engkau melakukan perkara yang besar. Wow, oke. God bless you. Iya, puji Tuhan nih. Kesaksian dari saudara kita Alfred, di mana ini termasuk salah satu ya temannya Kak Doni kemarin yang kita udah live bareng nih dengan Grace juga kemarin. Ya, mendengar kesaksian tadi sebenarnya ini harus jadi motivasi nih bagi kita anak muda nih. Kenapa? Karena ya itu tadi seperti yang bilang saudara kita ini tadi, bahwa banyak kan anak muda merasa minder tuh. Sementara firman Tuhan juga sudah banyak tuh menceritakan Tuhan pakai anak-anak muda kan. Bahkan yang muda sekalipun Tuhan pakai. Makanya kita terkadang anak muda minder karena kita merasa masih muda, kita nggak mampu, kita terbatas gitu. Sebenarnya keterbatasan kita itu kita jadikan kan untuk semangat sebenarnya untuk melayani Tuhan. Cuman kebanyakan anak muda ini sih kebanyakannya keterbatasan itu mereka jadikan jadi alasan gitu bahwa mereka nggak melayani Tuhan. Padahal sebenarnya keterbatasan itu jadi motivasi bagi kita nih untuk bisa melayani Tuhan supaya kita nggak kalah gitu sama orang tua. Kadang juga seperti yang dibilang Alfred tadi, saya bingung juga nih sama anak muda. Mereka nih misalnya gini ya, kalau pas misal ke gereja mereka itu malas-malasan tuh kan. Kadang nggak mau ikut ibadah persekutuan, jarang, hanya berapa persen yang mau datang kan gitu. Ataupun kadang punya tujuan yang berbeda, kadang punya motivasi yang salah, kadang cuma mau cari jodoh, mau cari cewek, cari cowok. Hanya itu aja mereka tujuan mereka, nggak sesuai dengan kesungguhan hati mereka. Tapi kalau misalnya nih, kayak mereka punya idola, pasti kalau idolanya tuh jauh datang tuh dari luar pulau sekalipun, mereka pasti datang kan, rela mereka beli tiket gitu loh. Rela beli tiket, bahkan pas acara seperti itu, mereka konser tuh, mereka lompat teriak-teriak, astaga. Ini kita jumpa Tuhan ke gereja, kita nggak beli ya kan, kita nggak beli tiket tuh, nggak bayar mau masuk ke gereja, kita tinggal datang aja, kita tinggal bawa hati kita,
Karena kan ibadah yang sejati itu kan kita bawa tubuh kita gitu kan, persembahan yang sejati itu kan adalah tubuh kita sendiri. Kita nggak bayar tapi kita malas ke gereja gitu loh. Padahal kita jumpa Tuhan kita, jumpa yang menciptakan kita, masa kita malas? Sebenarnya nggak masuk akal sih. Sebenarnya saya sangat senang sekali gini ya, apalagi gabung nih sama anak muda nih. Memang kemarin juga kami sama Kak Doni ya udah bahas-bahas juga sih, kalau Tuhan izinkan nanti ya kan, kalau Tuhan izinkan kita berdoa nih sama Tuhan, kita meskipun berbeda pulau, tapi kalau Tuhan izinkan kita bisa buat gebrakan nih, khususnya anak muda di Indonesia. Karena visi saya juga seperti itu, sama seperti yang dibilang Alfo tadi, khususnya di anak-anak muda gitu. Karena banyak ya, memang hanya ada beberapa yang tetap support anak-anak muda gereja, cuman kebanyakan gereja juga nggak support anak-anak muda. Karena ya itu tadi, anak-anak muda kan, ya maaf katanya nih, persembahannya masih belum ada kan, uangnya belum ada kan, maaf katanya seperti itu kan. Cuman beberapa sih, banyak juga yang backup kan gitu, cuman hanya beberapa. Cuman ya kita ini yang muda-muda ini sebenarnya, apalagi kita yang udah bertobat tuh, Tuhan pakai ya, sama seperti yang dibilang Alfo tadi, kehidupannya dari awal belum tentu baik kan gitu. Hampir sama sebenarnya cerita kita semua. Maksudnya kita semua dari awal bukan anak baik-baik gitu, jarang yang anak baik-baik. Justru Tuhan pakai yang hancur untuk menunjukkan bahwa kita yang hancur ini gitu bisa berubah. Masa kalian yang lain, aduh, nggak bisa berubah. Ya ini mungkin ada nih pertanyaan dari Grace nih. Ini teman kita juga nih, salah satu anak-anak muda juga, masih muda sekali juga sebenarnya. Ya mungkin ada mau ditanyakan Grace nih dengan brother Alford nih. Ada sih. Tadi katanya Kak Alford umurnya 18 ya, berarti kita beda setahun aja, aku 17. Nah, ini kan pasti waktu Kak Alford ngelewatin ini semua pasti ada pandangan buruk kan, apalagi kita di usia muda pasti punya masa lalu yang mungkin agak sedikit buruk, mungkin agak sedikit kurang enak dipandang sama orang-orang. Nah, aku pengen nanya deh, kenapa? Bisa diulangi Kak, soalnya tadi nggak kedengaran. Okay. Sorry Kak. Ini, jadi kan kakak pasti pernah kayak hampir goyah gitu pandangannya karena dapet pandangan buruk dari luar, yang pasti kita tahu mungkin Kak Alford dulunya orangnya agak sedikit kurang bagus dipandang, mungkin kita kan punya masa lalu yang berbeda-beda. Nah, aku pengen nanya sih, pasti pandangan buruk itu kan pasti selalu ada, apalagi kakak udah ngelayanin Tuhan kayak gini, apalagi di usia muda, pasti teman-teman kakak terutama punya pandangan buruk ke kakak, kayak pasti ada yang nge-hate gitu. Nah, aku pengen tahu kakak ngelewatin itu tuh kayak gimana sih, kayak supaya imannya nggak goyah aja gitu, supaya makin semangat, nggak mikirin hal-hal yang kayak gitu. Oke, good question. Memang benar, itu saya alami. Waktu Natal, saya jalan dengan teman-teman saya, teman-teman pergaulan saya yang waktu dulu. Terus ketika waktu itu saya sudah mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, dan teman-teman saya katakan, udah nggak usah dengar lagi sama Pak Pendeta. Mereka katakan seperti itu. Udah jauh-jauh aja dari Pak Pendeta gitu, yang mereka katakan. Jujur waktu itu saya sangat malu sekali. Saya sangat bahkan saya sempat benci gitu. Tapi ketika mereka katakan seperti itu, it's okay. Saya diam. Mereka memang jauh, benar-benar ambil jarak dengan saya, karena waktu itu mereka ingin mabuk-mabuk gitu, dan saya berusaha larang, tapi karena saya nggak bisa larang, it's okay. Saya langsung pulang. Saya pulang, di perjalanan pulang saya ke rumah, saya selalu terpikir begini, oke, kalau memang kalian berkata seperti itu, kalian tunggu nanti. Itu yang saya katakan. Saya akan buktikan bahwa suatu saat benar-benar saya akan saya katakan, satu saat nanti kalian akan melihat buktinya. Itu yang saya katakan waktu di jalan, dan saya doakan hal tersebut. Saya katakan, Tuhan, sekalipun saya dihina, sekalipun memang mereka berkata demikian, tapi saya percaya nantinya mereka akan melihat dan boleh bertepuk tangan, bukan karena saya, tapi karena Tuhan yang hebat memakai saya. Dan itu yang saya percaya, dan akhirnya mereka boleh lihat hasil yang dari saya lakukan,
hasil dari hal tersebut. Dan kembali ke pertanyaan kakak, yang membuat saya tetap kuat yaitu komitmen saya dan iman. Dan saya berpikir yang membuat saya kuat ya adalah komunitas rohani. Karena sekalipun saya kehilangan teman-teman yang dulu saya, sekalipun saya kehilangan dengan teman-teman, bahkan ada sahabat saya di situ, sahabat yang karib dengan saya gitu. Walaupun saya nantinya akan kehilangan mereka, tapi ada teman-teman yang baru, tapi ada teman-teman yang justru jauh lebih baik, yang akan bersama-sama dengan saya berusaha untuk lebih bertumbuh lagi, berkembang lagi di dalam Tuhan. Memang mungkin awalnya saya kehilangan mereka, tapi Tuhan gantikan dengan teman-teman yang mampu untuk mensupport saya, mampu untuk berusaha saling bergandengan tangan, saling menegur, memberi saran, dan lain sebagainya. Dan itulah yang membuat saya kuat. Karena ada teman-teman rohani, ada sahabat-sahabat rohani yang tetap terus stay dengan saya, setia untuk berjuang bersama. Bukan cuma saya yang merasakan, tapi teman-teman saya juga, dari Heaven Crew juga, banyak yang merasakan hal yang sama. Kehilangan teman-teman kita yang dulu, kehilangan teman-teman sepergaulan kita yang dulu, tapi Tuhan menyediakan teman yang baru, teman yang jauh lebih baik, yaitu sahabat rohani. Sedikit benar-benar ngebantu banget sih apa yang Kakak Ford bilang tadi. Aku juga sebenarnya kita kan di usia muda gini, apalagi aku juga masih 17 tahun, terus udah dipakai Tuhan, dipercaya sama Tuhan, mulai bangun community-community yang aku tahu itu susah untuk ngebangunnya, apalagi di usia muda, kayak pasti ada rasa kita kayak galau, kayak bingung, apalagi dapat pandangan-pandangan buruk di luar sana, kayak nggak sedikit yang bilang kita, apalagi khususnya kita anak muda ya, pasti kita bakal dibilang kayak pengen cari tenar, pengen cari famous, apalagi kalau udah dikenal, mungkin namanya udah nyebar, namanya udah banyak dikenal sama orang, mungkin kita langsung dibilang sama mereka-mereka tuh kayak terlalu numpang famous, terlalu pengen tenar, padahal sebenarnya mereka nggak tahu kita kan ngelayanin Tuhan untuk Tuhan sama untuk diri kita sendiri gitu. Menurut aku juga benar yang kata Kalfor tadi bilang sih menurut aku. Dan pandangan buruk itu kan emang nggak bisa dihilangin ya. Emang nggak bakal bisa untuk kita cegah atau gimana. Yang kita bisa cuma kita naruh kasih ke orang-orang yang mungkin nge-hate kita atau ngejelek-jelekin kita. Nggak seharusnya kita untuk marah, nggak seharusnya kita untuk kecewa. Kecewa mungkin boleh, nggak seharusnya juga kita naruh dendam atau kita nge-hate mereka juga, tapi kita mungkin bisa balas dengan kasih. Dengan kita balas dengan kasih, mungkin mereka pikirannya mungkin lebih kebuka nantinya, mungkin hatinya lebih kebuka. Benar sih kata Kalfor tadi, kita nggak bisa untuk ngeberhentiin pandangan buruk, karena pandangan buruk itu akan selalu tetap ada. Gimana pun baiknya kita, Tuhan aja yang segitu besarnya aja masih banyak yang nge-hate, masih banyak yang nggak percaya, ya apalagi kita gitu, masih anak muda, ya kita cuma bisa ngejalanin apa yang Tuhan mau, apa yang jadi tugas Tuhan buat kita. Bener sih apa kata Alfred. Karoy boleh tanggapannya? Iya, betul sih. Yang dibilang yang kalian berdua itu memang banyak orang seperti itu mengatakan kita ini yang sok-sok jago lah gitu ya kan, masih muda aja udah pandai-pandaian, sok kuat, terus sok pintar. Banyak orang perkataan seperti itu, cuman kan balik lagi sih. Memang selalu saya tekankan sih sama teman-teman juga bilang gitu kan, hidup kita ini kan bukan tentang apa kata orang kan gitu, tapi hidup kita ini kan tentang apa kata Tuhan kan gitu. Ya orang mungkin bisa aja bilang gitu. Mungkin orang bisa bilang kita ini sampah masyarakat, hancur, nggak punya masa depan. Itu kalau makan itu maksudnya dulu itu udah makanan saya sehari-hari sih, waktu dulu saya bandel. Itu udah makanan sehari-hari. Kamu ini nggak bakal jadi orang, nggak punya masa depan. Terus kamu itu pasti nanti besarnya nanti makin hancur katanya. Tapi kan balik lagi, orang memang bisa bilang kita hancur kan. Cuman di mata Tuhan kita itu spesial teman-teman. Khususnya nih anak-anak muda nih yang nonton nih, kita harus sadar gitu loh, kita ini ciptaan yang spesial. Karena kita saking spesialnya nih ya, saya pernah baca itu, bahkan pernah dengar khotbah seseorang. Sedangkan malaikat aja jatuh itu Tuhan buang kan, Tuhan campakkan. Kita lihat itu malaikat jatuh Tuhan campakkan. Lucifer begitu jagonya dia pujian penyembahan,
Tapi ketika dia jatuh, Tuhan campakkan dia kan. Nah kita ini loh, ketika kita berdosa, kita jatuh, mau seberapa besar pun dosamu, kesalahanmu, Tuhan malah panggil kita kan. Di Matius 11 ayat 28 juga ada dibilang itu, marilah kepadaku datang yang letih lesu dan beban berat. Jadi Tuhan itu datang ke dunia ini untuk kita orang-orang yang berdosa ini, karena dikatakan nggak mungkin orang sehat yang butuh tabib kan gitu, pasti orang sakit yang butuhkan tabib. Nah cuman terkadang kita Kristen anak muda seperti itu, kita sering minder tuh, kita sering bilang bahwa hidup kita yang terlalu parah, terlalu bandel. Aduh, padahal kalau kita mau dengar tuh, begitu banyak orang-orang yang dulunya hancur, Tuhan pakai luar biasa loh. Tuhan pakai luar biasa. Contohnya aja yang paling simpel aja, Rasul Paulus lah kita lihat. Apa kalian kesalahan kalian dulu udah sebesar Rasul Paulus apa enggak? Rasul Paulus bunuh orang kan? Bunuh orang-orang Kristen loh. Bunuh orang-orang pengikut Kristus. Bukan bunuh orang sembarangan, bahkan dia hina. Tapi kita lihat Tuhan bisa pakai dia loh. Bahkan setengah perjanjian baru itu Rasul Paulus yang nulis. Kan luar biasa sebenarnya. Kita lihat aja dari situ. Mungkin kesalahan kalian mungkin belum terlalu parah dia sih, belum terlalu parah. Mungkin kalian baru bunuh orang berapa lah, maaf katanya ya kan, baru bunuh orang berapa sih kalian rupanya, terus udah berapa orang sih kalian yang kalian sakiti, mungkin belum separah Rasul Paulus sih mungkin. Cuman ayo kita berubah nih sama Tuhan. Kita datang aja sama Tuhan, percaya Tuhan pasti rangkul kita loh. Tuhan nggak bakal bilang gini, alah kamu itu udah banyak dosa, gak usah datang sini sana. Dia nggak bakal mungkin bilang seperti itu. Percayalah, karena kami ini contohnya udah pernah mengalami gitu. Contohnya udah pernah mengalami. Kita lihat sendiri. Tuhan pasti pakai kehidupan kita. Ya mungkin ini dari Iren ada mau ditanyakan mungkin dengan Brother Alford nih. Ya silahkan. Ya mungkin jaringan, mungkin di off cam aja kalau nggak, biar jaringannya bagus ya. Ya mungkin jaringan di sana mungkin kurang bagus ini. Oke lanjut. Shalom Kak Alford ya. Shalom. Sama ini Kak Grace sama Kak Roy. Sorry banget ini sinyalku gak bagus. Dari tadi aku mode pesawat terus. Tadi Kak Alford usianya 18 tahun, kalau Kak Grace 17 tahun. Aku juga jarak 1 tahun sih dari Kak Alford. Tapi aku di atas Kak Alford, aku 19 tahun. Kalian denger gak sih? Dengar kok, langsung aja. Iya, jaringannya mungkin di sana nih. Ya berarti ini Brother Alford ini berarti salah satu tim pelayanan sama itu ya, sama Kak Doni kemarin ya. Ya, sebenarnya melayani Tuhan itu bukan tentang usia ya. Kita bisa melayani Tuhan sampai tua pun Tuhan tetap pakai kita kalau kita mau dipakai sama Tuhan. Kak Alford, kita nih pemuda nih sering ya ada acara KKR kayak kebaktian kebangunan rohani gitu. Seperti yang Kak Alford bilang tadi bahwa motivasi seorang pemuda melayani itu kadang salah. Ada yang cuma cari berkat, ada juga yang biar terkenal, ada juga yang ketemu sama pacarnya atau pasangannya. Nah, iya, berhenti lagi. Ini pada sedikit lagi pertanyaannya sampai ya, cuman iya lanjut. sorry ya. Sebagai pemuda nih, menurut Kak Alford, pertumbuhan rohani itu gimana ya? Kita sih emang nggak bisa sih mandang, oh ini orang rohani banget atau enggak, ini orang rohaninya kurang. Tapi menurut Kak Alford, pertumbuhan rohani seorang remaja itu kayak gimana? Oke, terima kasih Kak untuk pertanyaan yang menarik juga. Saya juga tertantang. Menurut saya ini pertanyaan yang sulit. Memang kalau mau lihat orang yang bertumbuh dan orang yang tidak bertumbuh, sebenarnya orang yang ini ada sebuah
perumpamaan di dalam Alkitab. Tuhan katakan gini, lalang dan gandum itu hampir mirip, hampir sama gitu. Dan kita tidak bisa melihat dengan jelas mana yang lalang dan mana yang gandum, mana yang berguna dan mana yang tidak berguna. Nah, kalau mau kita lihat orang yang bertumbuh dan orang yang tidak bertumbuh, itu bukan dilihat langsung kita bisa lihat gitu. Tapi nantinya kita bisa lihat misalnya 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, apakah dia sudah ada hasil atau masih begitu-begitu saja. Nah, begitu. Masih kedengaran? Masih. Masih nyala aja. Saya lanjut ya. Nah, jadi untuk bisa kita melihat apakah orang ini benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan atau tidak, bukan kita bisa langsung buktikan dia bertumbuh, dia baik dan benar di dalam Tuhan atau tidak. Tapi kita tunggu 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, akan nampak perbedaan mana lalang dan mana gandum. Nanti akan nampak perbedaan mana yang sungguh-sungguh dan mana yang bisa biasa-biasa saja dalam melayani Tuhan. Nah, itu teman-teman, dalam Alkitab Yesus memberikan sebuah perumpamaan, ada lalang dan ada gandum. Dan semuanya itu ketika bertumbuh, lalang dan gandum bertumbuh secara bersama, itu belum bisa dipisahkan gitu. Nanti akan nampak ketika semakin tumbuh dewasa, gandum itu akan terlihat, akan terbukti dan mana yang lalang sebenarnya. Dan yang gandum akan dipakai dengan baik dan benar, tapi yang lalang akan disendirikan dan akan dicampakkan ke dalam api. Nah, dan begitulah sebenarnya itu adalah sebuah perumpamaan bagi kita yang melayani Tuhan. Memang mungkin belum terbukti apakah kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan atau tidak. Tapi nanti akan terbukti satu saat mana yang gandum dan mana yang lalang, mana yang benar-benar setia di dalam Tuhan dan mana yang asal-asalan di dalam Tuhan. Dan orang yang asal-asalan atau hidup seperti lalang, bukan hidup seperti gandum, nantinya dia akan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nantinya dia akan dikumpulkan lalu dibakar, dicampakkan ke dalam api. Dan itu adalah sebuah perumpamaan sebenarnya bagi orang Kristen yang sungguh-sungguh dan orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Dan orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh nantinya akan berada di dalam api neraka. Nah, itulah sebuah perumpamaan tentang dari Tuhan Yesus yang Yesus sampaikan. Nah, jadi jawaban buat kakak mungkin belum bisa terbukti jelas apakah dia bertumbuh di dalam Tuhan atau tidak. Tapi nanti satu saat akan bisa terlihat apakah dia sudah ada perbedaan dari tahun-tahun kemarin atau belum, atau masih sama-sama saja, masih begitu-begitu saja. Kalau masih begitu-begitu saja, nah itu patut dipertanyakan. Berarti dia belum bertumbuh ya dengan baik dan benar di dalam Tuhan. Mungkin masih ada dosa yang dia sembunyikan, mungkin dia masih kompromi di dalam Tuhan, mungkin dia nggak mampu untuk menyerahkan kehidupannya sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin itu dari saya, Kak. Kembalikan kepada Kak Roy atau Kak Iren. Iya, mungkin ada Iren lagi mau ditanyakan. Oh, jaringannya lagi nih. Iya, ini yang baru join ini ada ini username nih terangkan. Mungkin ada mau ditanyakan, silakan. Iren sudah. Izin live dulu ya. Semua ini sinyalku udah nggak bagus banget. Oke. Sampai aja. Makasih buat Kak Alfred tadi jawabannya. Aku sih kemarin sempat renungan lalang dan gandum ya. Bener banget bahwa hasil akhir dari segala sesuatu itu emang lebih baik ya kalau ada buah kesabaran. Beda lagi kalau kita tinggi hati, udah di awal pasti hasil akhirnya nggak baik. Makasih buat Kak Alfred maksudku. Semangat. Jangan sampai pelayanannya berhenti di usia yang sekarang. Sampai nanti tua, kalau Tuhan mau pakai, ya harus siap. Oke? Jadi adekku dong. Iya. Aku. Iya. Ya. Soalnya adik kayak gitu. Umur saya kan lebih muda. Ya, penting tetap semangat aja lah. Tuhan kan nggak lihat usia kita kan gitu. Kadang gini sih kebanyakan nih ya, kebanyakan anak-anak muda, mereka itu kebanyakan seperti ini.
mereka beranggapan seperti ini, bahwa karena mereka masih muda, terus mereka minder gitu sama yang orang tua. Padahal sebenarnya kita nggak mesti mengatakan seperti itu kan gitu. Tuhan juga kalau mau pakai seseorang kan dia nggak pernah lihat usia kan. Dia nggak pernah lihat usia kita mau tua mau muda. Meskipun kita muda, tapi kalau kita memang udah sungguh-sungguh tuh sama Tuhan, ya pasti kita bisa aja mengalahkan yang lebih tua kan gitu. Kalau secara rohani, memang secara usia kita bisa kalah kan gitu. Mungkin secara pengalaman kita bisa kalah dengan yang orang tua. Tapi kalau secara pengenalan akan Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita percaya pasti kita bisa di atas mereka kan gitu. Jadi memang sebenarnya pelayan itu tidak tergantung dengan usia, tapi tergantung seberapa mau kita kan gitu, seberapa ada hati kita untuk pelayanan. Itu sih kalau saya. Iya, ini Grace join lagi, mungkin ada mau ditanyakan lagi nih dengan brother kita ini. Ini kita kupas tuntas nih, soalnya temanya itu where are you youters, kan? Apa kabar anak-anak muda? Oke. Aku mau nanya sih sama Kak Pur tadi. Ini kan pasti kita, apalagi kita di usia muda, pasti kita punya rasa capek, lelah, pastinya jenuh, bosen. Nah, selama kakak pelayanan kayak gini, Calvert pelayanan kayak gini, sejauh ini, kakak pernah ngerasa ini nggak? Ngerasa jenuh dalam pelayanan, pengennya istirahat aja gitu dari semuanya, karena kakak mungkin ada masalah yang ngebuat kakak jadi capek, atau ada sesuatu yang ngebuat kakak pengennya istirahat aja dari pelayanan tuh, pernah nggak sih Kak? Kalau pernah, gimana sih cara kakak ngadepin Shalom, itu Kak. supaya keluar dari kenapa? Ini Shalom. kedengaran Kak? Kedengaran Kak? Iya. Oke, Halo. aku lanjut. Jadi pertanyaannya, kalau kakak pernah ngerasa di zona itu, kayaknya bang jaringannya deh. Iya, bentar. Biar aku chat dulu. Oke. Jaringannya mungkin ini, dia macet-macet soalnya. Tunggu bentar ya. Ya mungkin sekalian nunggu Alfred nih kita ya, pas juga sih dibilang dia tadi itu ya. Kalau kita itu sebenarnya anak muda ini ya ayolah kita bangkit gitu. Karena memang beberapa hari ini kita memang khusus bahas anak muda nih. Kebetulan memang dia ya salah satu pelayanan juga. Ya termasuk masih muda sih kalian ini. Sebenarnya aku juga sebenarnya nyesal sih sebenarnya berubah itu di usia yang udah agak ya 20-an ya udah lumayan jauh lah kan gitu. Nah, kalian masih di usia 17, 18, kok bisa random gitu ya usia kalian tadi 17, 18, 19. cuman aku sendiri yang beda kan, tahun 98 kan 23 berarti. Nah, itu kan jadi suatu motivasi gitu buat orang-orang di luar sana, bahwa bukan cuman yang usianya tua aja, bukan cuman usianya yang dewasa aja dipakai Tuhan kan gitu, bahkan anak-anak muda sekalipun Tuhan pakai. Karena kan ya itu tadi, kembali lagi kan sama di Alkitab juga dijelaskan Alfred tadi, bahwa anak muda aja di Alkitab banyak dipakai Tuhan kan gitu. Nabi Yeremia, Timotius, bahkan Raja Usia, Daud. Tapi itu mereka orang yang tidak terpandang kan gitu. Kalau kita mau baca kan, wah luar biasa. Bahkan mereka juga mengatakan bahwa mereka nggak mampu. Tapi apa kata Tuhan? Ya ini masih jalan lagi. Tetapi apa kata Tuhan kan mereka laksanakan kan gitu. Iya, sudah jelas nih suaranya. Udah. Aduh, dia keluar lagi. Ya, sebentar ya teman-teman. Mungkin jaringannya nih. Iya, ini sudah jelas suaranya. Iya Kak, sudah. Sorry. Oh iya, bentar. Ini yang bertanya tadi justru udah keluar. Oh. Bentar ya.
Bentar kita tunggu bentar biar saya konfirmasi dulu. Mungkin jaringannya juga ini, bentar ya. Iya, mungkin saya tadi dengar pertanyaannya nih. Pertanyaan Grace tadi sih seperti ini. Pernah nggak kamu itu merasa jenuh dalam pelayanan tuh kan? Pernah merasa jenuh nggak? Mungkin pernah malas, terus mungkin pernah ngomong pengen istirahat aja nih dari pelayanan karena jenuh kan? Karena mungkin capek. Nah, apa kamu pernah merasakan perasaan seperti itu? Pikiran seperti itu? Nah, kalau pernah nih, pasti gimana sih cara kamu menghadapinya buat ngelawan rasa jenuh yang jadi rasa nyaman gitu? Oke, good question lagi. Pertanyaan yang menarik. Sebenarnya memang pernah, karena saya juga masih manusia, saya juga orang yang terbatas gitu. Untuk perasaan-perasaan seperti itu bukan lagi hal yang biasa sebenarnya. Perasaan-perasaan untuk mundur dalam sebuah pelayanan, memang itu sering hadir dalam kehidupan saya. Seperti yang saya katakan tadi, saya sering kali down ketika melihat keluarga saya. Saya seringkali ingin berhenti pelayanan ketika lihat kondisi keluarga yang mulai hancur, kondisi ekonomi keluarga yang, aduh, ketika oma saya mengeluh lagi berkekurangan dan lain sebagainya. Nah, tapi dalam masa-masa yang jenuh, kan pertanyaan kakak, gimana cara untuk menghadapi? Nah, cara saya menghadapi hal-hal seperti itu ya tetap terus tekun. Sekalipun memang kita sudah ada di titik tidak lagi mencintai Tuhan, tetap terus tekunlah. Kalau saya walaupun memang saya sudah malas untuk ikut Tuhan, tapi saya ingin tetap terus berada dalam hadirat Tuhan. Saya tetap terus join di doa, hadir persekutuan setiap malam yang kami adakan dengan Heaven Crew. Dan di sana ada Kak Doni yang selalu mentoring Kak Doni yang selalu bimbing. Dan saya ingin tetap terus hadir, sekalipun memang sudah ada di posisi yang lagi down, sekalipun ada di posisi yang ingin untuk menyerah, jenuh dalam pelayanan, saya tetap terus datang. Karena kalau kita memperhatikan, seperti ada seorang hamba Tuhan katakan begini, sekalipun engkau tidak lagi merasakan hadirat Tuhan, tetaplah berada dalam hadirat Tuhan. Dan perkataan hamba Tuhan tersebut memotivasi saya. Dan kalau kita memperhatikan, sekalipun memang kita ada di titik bahkan sulit sulit untuk mencari Tuhan, tetaplah terus tekun mencari Tuhan. Ayub katakan di utara dia cari, di selatan, di barat, dan seterusnya tidak dia temui. Tuhan itu ada di mana? Itu yang Ayub katakan. Tapi lihat hasilnya. Akhirnya Ayub timbul menjadi orang yang luar biasa. Kekayaannya 2 kali lipat dari sebelumnya. Yang awalnya dia sudah kaya, tapi ketika dia mengalami proses, di ujung proses tersebut dia menjadi 2 kali lipat lebih kaya. Dan itu saya percaya sekalipun memang ada di titik jenuh, mungkin bingung dengan rencana Tuhan, tapi tekunlah. Kalau kita memperhatikan juga, saya percaya demikian. Saya percaya begini, sekalipun memang ada di posisi yang jenuh dalam sebuah pelayanan, tapi kita tetap terus tekun melayani Tuhan, satu hal yang saya percaya, nantinya Tuhan akan membuktikan kemuliaan Tuhan. Nantinya akan Tuhan nyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Intinya, tekun. Sekali lagi, tekun. Sekalipun memang sudah tidak ada di posisi hati yang sudah tidak lagi mengasihi Tuhan, tapi tetaplah tekun. Karena ketekunanlah yang akan membuat kita akhirnya sadar. Karena ketika kita tetap terus dalam hadirat Tuhan, pasti akan ditegur, pasti Tuhan akan menyadarkan kita. Nah, jadi kalau menurut saya, itu yang membuat saya bisa menghadapi rasa jenuh dalam sebuah pelayanan. Ya, ya memang terkadang pasti sih kita alami dalam rasa jenuh itu pasti kita alami karena seseorang itu kan pasti punya rasa jenuh juga. Namanya kita juga manusia nih kan, pasti kita juga masih hidup di dunia, pasti kita punya rasa jenuh. Karena dikatakan kan di
apa namanya itu di kitab mana lupa itu, pokoknya isinya itu daging itu kan lemah tapi roh penurut kan gitu. Ya itu kan Iya. daging kita ini kan lemah gitu, masih ya pasti kita ada rasa jenuh lah, pasti otomatis pasti ada. Cuman kan balik lagi, kalau kita tetap masih punya motivasi untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti otomatis rasa jenuh itu jadi kayak suatu kebanggaan bagi kita kan gitu. Jadi kita suatu motivasi untuk kita semakin bangkit lagi tuh. Kenapa? Kan karena kita kan apa namanya itu, kita juga perlu tuh untuk punya semangat dan punya mentor kan, punya teman-teman komunitas. Itulah gunanya kita tadi gabung di komunitas, karena kita supaya nggak jenuh kan gitu. Mereka support kita, mereka tetap dukung kita, mungkin pada saat kita jenuh, down sekalipun, tapi mereka tetap support kita kan gitu. Ya, itu bisa jadi pelajaran nih buat kita anak muda nih. Nah, ini ada lagi nih, saya buat pertanyaan ini, kan ada pertanyaan seperti ini. Kan dari tadi kita sudah mendengarkan nih kesaksian dari Bro Alford nih. Nah, waktu ngejalanin tuh hal yang udah berubah dari Tuhan, bahkan sampai udah sejauh ini kamu dipakai Tuhan. Nah, titik terendah waktu kamu menjalankan ini apa aja? Terus apa jadi yang motivasi yang buat kamu bangkit lagi? Mungkin titik terendahnya gitu pada waktu kamu udah sampai semangat nih melayani Tuhan, semangat terus tiba-tiba ada tuh titik terendah yang pernah kamu alami. Terus motivasi apa yang bisa buat kamu semakin bangkit? Titik terendah. Titik terendah dalam posisi apa maksud Kak? Sorry, kurang paham. Ini waktu kamu pelayanan tuh kan, pasti seseorang juga pasti pernah mengalami titik terendah. Misalnya kan waktu contohnya saya bandel nih, titik terendah saya sampai saya kemarin masuk penjara, disitulah titik terendah saya. Terakhirnya saya berubah. Nah, ini kan kamu setelah pelayanan nih sudah dipakai Tuhan luar biasa, kamu pernah nggak mengalami titik terendah di situ? Misalnya tuh entah dijauhi teman-teman seiman atau mungkin dijauhi keluarga atau apapun itu kan titik terendah dalam hidup kamu mungkin, atau mungkin kamu diputusin atau mungkin gimana tuh, pokoknya sama teman-teman lah kan, namanya anak muda kan. Nah, di situ bagaimana motivasi kamu menghadapinya? Ini setelah kamu dekat sama Tuhan ya, bukan sebelum, setelah. Kan pasti berbeda tuh caranya. Kalau titik terendah, saya apa ya? Mungkin ya memang kalau soal dijauhi teman, kalau teman rohani nggak mungkin, karena sahabat-sahabat rohani pastinya selalu menguatkan gitu. Itulah gunanya sahabat rohani, selalu mengingatkan kalau mungkin ada yang salah. Tapi saya pernah ada di titik terendah juga waktu orang tua saya dililit hutang gitu, sangat banyak, nggak cukup banyak, tapi waktu itu kondisi lagi panas-panasnya corona, jadi otomatis sangat sulit untuk mencari uang. Jadi sekalipun memang hutangnya nggak terlalu banyak, tapi terasa banyak karena untuk mencari uang waktu itu memang sangat sulit. Terus saya akhirnya terhilang, saya jatuh lagi dalam mengiring Tuhan. Saya sudah yang dulunya saya on fire dalam melayani Tuhan, yang dulunya saya berusaha untuk semangat, yang dulunya saya tetap terus tekun, tapi tiba-tiba karena keluarga saya ada hutang gitu, terus saya mengambil keputusan untuk jadi driver. Saya di umur yang masih muda, walaupun saya belum punya SIM waktu itu, saya sudah jadi driver Grab gitu, dan in driver. Saya berusaha untuk mencari uang untuk membayar hutang dari keluarga saya. Dan titik terendah saya memang saya juga pernah ditegur, tapi puji Tuhan teguran itu yang membuat saya terbangun. Bukan, memang waktu itu saya sudah tak sadar, saya memang nggak sadar kalau saya jatuh. Saya memang merasa bahwa hidup saya aman-aman saja sebenarnya. Itu yang saya rasa. Saya pikir ya saya fun-fun aja, kerohanian saya masih tetap bagus kok. Saya masih tetap berdoa kepada Tuhan walaupun saya mencari, tapi kan di mobil saya bisa putar lagu rohani, bisa menyembah Tuhan dan bisa membaca Alkitab. Tapi sebenarnya saya sudah kompromi. Saya lebih memilih untuk tidak lama-lama di dalam hadirat Tuhan, tidak berlama-lama di dalam persekutuan, dan setelah selesai persekutuan saya ingin untuk lanjut
mencari uang gitu. Nah, tapi puji Tuhan yang membuat sehingga saya bangkit bukan karena kuat dan hebat saya, bukan karena saya yang berjuang, tapi ada salah satu orang yang sudah hamba Tuhan, dia menegur saya, dia mengingatkan dengan cukup keras bagi saya, karena memang sakit, bahkan malu ketika ditegur. Dia menegur, bahkan gimana ya, waktu awalnya dia tegur itu hati saya saya mengeraskan hati gitu, nggak terima ditegur. Tapi lama-lama terus dia sharing, dia sampaikan firman Tuhan, tiba-tiba akhirnya saya sadar, ternyata memang benar saya sudah salah, saya kacau sebenarnya. Memang mungkin kalau doa dan baca Alkitab saya masih tetap lakukan, tapi ternyata saya sudah menjauh dari Tuhan. Tapi sebenarnya hubungan saya dengan Tuhan sebenarnya sudah renggang, dan doa dan baca Alkitab yang saya tetap lakukan itu hanya sekedar rutinitas saja, bukan karena saya memprioritaskan Tuhan. Nah, itu yang berada di titik terendah juga saya, yang pernah saya alami. Dan puji Tuhan, sahabat rohani itu, hamba Tuhan itu, Kak Govi namanya, dia yang menegur saya, dia mengingatkan saya. Dan puji Tuhan, saya masih tetap terlibat dalam pelayanan. Saya percaya juga dia adalah orang yang berperan penting dalam kehidupan saya. Bukan saya lihat bukan sebenarnya memang teguran yang dia sampaikan itu, perkataan itu sangat pedas untuk diterima, sangat sakit memang untuk sangat sakit untuk dimasukkan gitu. Tapi ketika saya coba melihat sebenarnya bukan kebencian yang ada dalam hati dia, tapi justru karena dia mengasihi saya. Karena begini, untuk apa coba dia buang-buang waktu, dia mengejar saya di mobil, bahkan kita sempat ngebut-ngebut itu di jalan, karena dia ingin menyampaikan sesuatu hal yang penting kepada saya. Ternyata dia ingin menyadarkan saya gitu. Terus saya pikir, kok Kak Govi benci gitu sama saya. Tapi ketika saya perhatikan, sebenarnya saya coba lembutkan hati saya, dan sebenarnya saya pikir bukan kebencian yang sebenarnya ada dalam hati dia, tapi justru karena dia mengasihi saya, makanya dia tidak ingin saya jauh daripada Tuhan, dia ingin untuk saya bangkit. Dan puji Tuhan, yang membuat saya bangkit juga karena dia yang mengingatkan saya bahwa engkau dulu luar biasa, tapi kenapa sekarang engkau begini. Dan akhirnya saya berdoa kepada Tuhan, saya katakan, Tuhan, saya ingin kembali kepadamu. Dan akhirnya ketika saya saya berdoa minta untuk kembali kepada Tuhan, akhirnya Tuhan bukakan, Tuhan katakan lewat firman Tuhan yang saya konsumsi, ternyata saya berusaha untuk mencari berkat, tapi saya lupa dengan sumber berkatnya. Saya berusaha untuk mencari uang, tapi saya lupa siapa yang mampu dan sanggup untuk memberi uang dalam kehidupan saya. Nah, dan akhirnya ketika saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, mungkin saya salah. It's okay, sekarang saya sudah tak ingin saya sudah ingin mendekatkan kehidupan saya kepada Tuhan. Tapi ketika saya mengambil keputusan untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, otomatis saya harus melepaskan pekerjaan saya yang waktu itu. Dan memang bingung sebenarnya mau cari uang dari mana. Tapi ketika saya mengambil keputusan tersebut, justru Tuhan yang menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan saya. Nah, jadi buat teman-teman juga yang menonton, jangan pernah lupa dengan Tuhan. Engkau mungkin sibuk mencari kesuksesan, tapi sebenarnya yang mampu dan yang sanggup membuat engkau sukses bukan engkau, tapi Tuhan. Yang mampu untuk memberikan berkat bukan engkau, tapi Tuhan. Jadi jangan pernah lupakan Tuhan. Oke? God bless you. Mungkin semoga ini bisa semoga ini bisa memberkati juga jawaban saya. Dan gimana, mungkin Kak Roy merasa puas atau ada tanggapan lain? Saya silahkan. Iya, bagus sih. Sebenarnya itu tadi sama seperti kamu bilang tadi, kalau kita fokus ke sumbernya, pasti percayalah berkat itu akan mengalirkan gitu. Kalau kita cuman fokus ke berkatnya, pasti berkat itu kan pasti akan habis toh, pasti habis lah. Kayak kita punya uang berapa banyak pun pasti habis. Kalau kita
fokus ke berkatnya. Coba kalau kita fokus ke sumber berkatnya, pasti kita kan ke sumber berkatnya langsung tuh. Berarti ya berkat itu hadiah dari Tuhan kan gitu. Jadi fokus kita ke Tuhannya, jangan kita fokusnya ke cuannya. Makanya kadang saya bilang gini sama anak muda nih, kita itu sama seperti balik nih ke tadi ya, yang di Matius 6 ayat 33 tadi kan sudah bilang tuh. Itu aja sebenarnya intinya kita hidup di dunia ini. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kan gitu. Intinya kan kita dahulukan, kan gitu. Berarti kita cari dahulu. Berarti kalau dahulu itu sama yang udah dibilang Alfred tadi, itu yang paling utama, yang paling penting, yang terutama, kan gitu. Yang harus kita diluankan itu. Berarti kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yaitu tadi kita dekat sama Tuhan, kita relationship with God, kan bangun hubungan dengan Tuhan, terus kita sering saat teduh sama Tuhan, terus selalu berserah sama Tuhan, kan itu menyangkup semua, kita rajin ibadah kan nyangkup di semua di situ kan. Nah itu setelah itu baru kan nanti nyusul tuh, semua akan Tuhan tambahkan. Dia bilang semuanya akan ditambahkan, semuanya berarti kita nggak tahu kan materi atau mungkin materi, bisa aja mungkin masa depan kita, bisa aja mungkin keluarga kita Tuhan pulihkan, itu kan semuanya artinya kan nggak ada batasnya, kita kan nggak tahu kan, karena Tuhan rancangan kita sama rancangan Tuhan kan beda. Dan tetap harus kita pegang tuh bahwa dalam Yeremia 29 ayat 11 tuh udah dikatakan tuh kan bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera kan gitu, bukan rancangan kecelakaan kepada kita. Nih anak-anak muda sebenarnya, ayo kita seperti itu sebenarnya, harus kita bisa termotivasi nih bahwa hidup kita ini berguna gitu loh. Kita jangan sia-siakan masa muda kita ini. Karena nih banyak anak muda merasa sepele dengan kehidupan. Merasa mereka masih kuat kan. Aku masih kuat ke umurku, sama seperti Alfred ini. Mungkin kalau dia egois kan, aku aja masih 18 tahun nih, masa aku mau melayani Tuhan, bagus aku nikmati hidup dulu kan gitu. Banyak anak muda seperti itu. Ada itu satu slogan tuh juga dulu saya pegang bahwa nikmatilah masa mudamu selagi masih muda. Dulu saya megang itu juga tuh. Dulu ya hidup bebas, dunia malam, bahkan semua dilakukan. Cuman kalau kita udah kenal Tuhan, itu harus berbalik kan gitu. Nikmati masa mudamu bersama Tuhan kan gitu. Maka nanti waktu kita udah dewasa nih, waktu kita udah bangun hubungan, waktu kita udah menikah, mungkin waktu kita udah punya keturunan, di situ nanti akan nampak buahnya kan, sama seperti di Bang Alfo tadi. Buahnya akan nampak. Karena di Alkitab juga udah ada ditulis itu bahwa pohon itu kan dilihat dari buahnya. Gak mungkin pohon yang jahat hasilnya buah yang baik. Gak mungkin. Nah, pasti pohon yang baik hasilnya buah yang baik. Nah, begitu juga dengan kita nih. Nah, kalau kita nih masih muda, terus kita nakal, terus kita nanti berharap nanti. Kita berdoa, terus kita berharap gini, supaya nanti anakku jadi anak yang baik. Sementara kita aja sekarang hidup ugal-ugalan. Kan itu sebenarnya gak masuk akal tuh. Dan yang paling crashnya anak-anak muda, mereka udah jauh sama Tuhan, udah lupakan Tuhan, bahkan nggak pernah ibadah, nggak pernah berdoa. Pada waktu mereka mengalami masalah, mereka salahkan Tuhan loh. Itu yang kadang kita, udah mereka nggak dekat sama Tuhan, mereka nggak ibadah sama Tuhan, nggak bersekutu sama Tuhan, nggak membangun hubungan dengan Tuhan, tiba ada masalah dia caci maki Tuhan, dia hina Tuhan, terus dia bilang Tuhan itu nggak kasih, Tuhan itu pilih kasih, Tuhan itu jahat. Gimana coba lah, sementara dia aja hidupnya nggak berkenan gitu di depan Tuhan. Bagaimana Tuhan mau perhitungkan kan gitu? Emang dia siapa kali kan gitu, setidaknya kan, maaf katanya kan gitu. Nah kita anak muda nih, ayolah kita kembali gitu. Kita lihat kesaksian udah banyak kita dengar. Kalau kita mau lihat contoh sangat banyak sekali, nggak ada habisnya kan gitu. Jangan kita minder. Jadi jangan kita terpatok ke masa lalu kita gitu loh. Jangan kita berpatokan ke masa lalu kita yang kelam. Itu masa lalu kita yang kelam itu kita tinggalkan aja, itu jadi pelajaran buat kita. Nah masa kita sekarang ini kita bangun diri kita bangkit gitu, kita bangkit, kita naik level lagi. Nah nanti di masa depan supaya kita lebih baik lagi kan gitu. Karena kehidupan kita ini cuman sementara nih di muka bumi ini, cuman sementara. Karena kita hidup di dunia ini cuman sementara kan gitu. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil, kapan kita nanti waktunya kita dipanggil. Jangan kita sepele tuh, karena kita masih muda. Terus kita beranggapan bahwa hidup kita ini pasti bakal lama, nanti kalau kita udah mau tua, udah mau meninggal tuh, udah mau mati, baru kita bertobat. Itu salah satu menurut saya jawaban yang salah nih, khususnya buat anak muda nih. Itu jawaban yang salah. Ya mungkin teman-teman yang ada di live ini yang mau bertanya langsung dengan kita nih, kita anak muda nih ya. Kita juga masih belajar nih, kita masih belajar nih sama-sama. Mungkin kalau bisa kita jawab, kita jawab. Ya, yang tidak bisa kita jawab mungkin bisa kita pelajari lagi. Karena kita juga belum terlalu menguasai, ya maklumlah kita masih muda. Tapi sebisa kita mungkin, kita minta tuntunan Tuhan, pasti kita bisa jawab.
Ya kalau nggak ada bertanya nanti, mungkin bisa kita selesaikan nih. Ya mungkin Alfon nih nggak ada pelayanan hari Minggu nih. Udah selesai tadi ya? Ini sih sebenarnya Kak Doni ada lagi diundang, kami dari tim Heaven Crew diundang untuk melayani di salah satu gereja kenalan kami, tapi saya nggak ikut karena ingat ada live juga bareng Kak Rory gitu. Iya, Tapi puji Tuhan, memang makasih ya. saya nggak melayani juga. Terus sebentar sih memang kemungkinan jam-jam 9 gitu, jam-jam 9 Wita nantinya akan ada doa. Kami kan selalu dari tim Heaven Crew tiap malam kami selalu doa. Kak mungkin sering lihat itu di Google Meet. Kadang kan aku ikut juga pas nggak sibuk tuh kemarin. Ya bagus sih itu bagus. Ya, berarti kalau Heaven Crew ini udah lama juga ya kalian berdiri kan ya? Baru 3 tahun udah mungkin. Ya itu udah cukup lama dong, itu 3 tahun udah lumayan. Lumayan sih, tapi belum lama-lama juga amat gitu. Iya. Berarti itu memang kebanyakan kegiatan offline juga lah kebanyakan ya. Karena saya lihat di TikTok itu kan saya lihat luar biasa semua nih anak muda di sana nih. Sebenarnya saya pengen juga sebenarnya seperti itu kan gitu, khususnya di sini. Cuman masih belum ada gitu yang satu visi sama saya kan gitu. Maksudnya belum sefrekuensi lah gitu kan. Kita kan nggak bisa paksakan lah. Ya sebenarnya banyak juga sih teman-teman saya di Medan ini, cuman mungkin hati mereka belum di situ kan gitu. Kalau saya lihat tuh kadang sering saya lihat tuh di TikTok lah. Ya Alfred juga kan ada TikToknya kan. Kadang saya tonton tuh sampai postingan yang terakhir saya lihat itu banyak juga ada yang bagikan tuh kan. Saya lihat, saya dengar ya memang harus seperti itu kita kan gitu. Bahwa kita harus jadi teladan. Apalagi kita anak muda tuh harus jadi terpukul gitu loh. Maksudnya kita pas kalau udah dibicarakan seperti ini sebenarnya kita harus sadar gitu loh. Masa kita nggak sadar juga kan gitu. Sebenarnya simple aja sebenarnya, hanya seperti itu aja, kita sadar, kita merendahkan diri, terus kita datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan juga ada bilang kan, barang siapa di mana itu yang barang siapa merendahkan diri maka dia akan ditinggikan, barang siapa meninggikan maka akan direndahkan kan gitu. Ada firman Tuhan mengatakan seperti itu. Nah berarti intinya kita tetap semangat. Ya puji Tuhan lah, Tuhan pakai pelayanan kita semua anak muda ini, kiranya biar Tuhan pakai terus. Biar jadi contoh tuh bagi orang-orang di luar sana. Meskipun kita berbeda daerah, nah seperti VN kita nih kemarin ya, kalau Tuhan izinkan kita berdoa lah gitu, kita bisa nanti bertemu secara langsung. Wah itu kalau kita udah gabung pasti, wah itu pasti akan pecah sekali tuh. Kita menangkan anak-anak muda yang ada di Indonesia ini. Khususnya kita ini anak muda Kristen, kita harus jadi garam dan terang. Karena firman Tuhan juga udah bilang kan itu, kita harus jadi garam dan terang. Ya walaupun kita cuma minoritas, tapi kita percaya kalau kita bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil kan gitu. Iya mungkin gak ada lagi nih yang mau bertanya. Ya mungkin sebelum kita akhiri nih mungkin bisa nih mungkin Alfred kasih harapan nih bagi anak muda yang ada di Indonesia ini, atau mungkin closing statement buat anak muda yang masih menggunakan hidupnya dengan sia-sia, yang masih larut dengan pergaulan yang kurang bagus dan bahkan juga jauh dari Tuhan. Ya mungkin bisa Alfred kasih harapan atau closing statement. Oke, terima kasih buat kamu anak muda, buat kita semua yang masih muda, jangan minder untuk melayani Tuhan. Jangan pernah termakan dengan perkataan, kalau engkau masih muda, engkau tidak bisa jadi apa-apa. Kalau engkau masih muda, engkau belum mampu melakukan perkara yang hebat. Kalau engkau masih muda, engkau masih biasa-biasa powermu. Jangan dengarkan perkataan itu. Tapi malam hari ini, saya ingin katakan, engkau masih muda, bisa jadi luar biasa ketika bersama Tuhan. Engkau tak mampu sendiri, engkau perlu Tuhan. Engkau perlu Tuhan untuk memampukanmu, mengangkat engkau menjadi luar biasa. Jangan sampai kita ingin untuk menjadi hebat dan luar biasa, tapi kita lupa dengan Tuhan kita yang hebat, tapi kita lupa dengan Tuhan kita yang sanggup membuat kita menjadi luar biasa. Jadi, buat kamu yang masih muda, come on, mari sama-sama kita berjuang, mari sama-sama kita membangun kehidupan kita lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Jangan pernah merasa tidak layak, jangan pernah merasa minder. Ingat, Tuhan telah mati bagi kita,
Tuh, memang kita sebenarnya tidak layak, termasuk saya, termasuk Kak Roy, termasuk Kak Grace, kita semua tidak layak. Tapi ingat, Tuhan yang melayakkan kita dengan cara Dia mati di atas kayu salib. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu, darahnya telah tercurah di sana, salibnya berdiri dengan tegak, menandakan kasih karunia itu berlaku buat Anda dan saya, buat kita semua. Dan Tuhan yang melayakkan kita, itulah gunanya kasih karunia. Jadi, buat kamu mungkin ada yang minder karena saya nggak mungkin bisa dipakai Tuhan secara hebat. Secara saya itu hidup di dalam dosa, saya itu hidupnya hancur. No, sekalipun engkau hidup hancur, engkau akan dibentuk lagi seperti bejana yang hancur. Tukang periuk akan membentuk engkau menjadi sempurna kembali, asalkan engkau mau memberikan kehidupanmu untuk disempurnakan. So, buat kamu, jangan takut melayani Tuhan. Ingat, ada jaminan ketika engkau bersama Tuhan. Ingat, ketika engkau bersama Tuhan, engkau akan menjadi luar biasa, hebat, dahsyat. Pokoknya keren. Jadilah anak muda yang limited edition. Jadilah anak muda yang berbeda. Jadilah orang Kristen yang original, bukan orang Kristen yang asal-asalan. Kalau kita melihat, kalau kita misalnya pergi ke mall, kita mungkin bisa banyak melihat sepatu Nike yang orang-orang pakai gitu. Tapi kalau kita mencari Nike yang ori, jarang ketemu gitu. Karena kenapa? Mahal, bos. Betul nggak? Mahal. Nah, tapi begitu sebagai orang Kristen, sebenarnya orang Kristen yang original itu jarang ditemui. Karena kenapa? Karena mahal. Nah, jadi ketika engkau menjadi orang Kristen yang original, engkau adalah limited edition, saya ingin katakan. Engkau itu sedikit gitu, sedikit yang bisa seperti engkau, dan engkau menjadi orang yang berbeda. Engkau menjadi anak Tuhan yang, wah, memang benar-benar the real orang Kristen yang sebenarnya. So, tetap semangat, anak muda itu punya semangat yang tinggi, buktikan semangat yang tinggimu itu, lakukanlah yang terbaik bersama Tuhan. Jangan pernah putus asa melayani Tuhan, sekalipun engkau masih muda, engkau tetap Tuhan sedang mempersiapkan untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. God bless you. See you in heaven. Oke, ya ini mungkin Grace baru gabung lagi nih, yang mungkin bisa kasih sesuatu apa gitu buat anak muda setelah kita dengar dari cerita dari saudara Alford nih tadi. Mungkin bisa kasih gebrakan-gebrakan atau mungkin pesan-pesan nih. Mungkin kalau Alford dari lelakinya, ini mungkin dari Grace perwakilan perempuan nih. Mungkin bisa kasih support atau mungkin harapan untuk anak-anak muda yang ada di Indonesia ini. Pesan aku, harapan aku, jangan pernah gengsi, jangan pernah malu untuk jadi pelayanan muda, apalagi di umur segini. Yang kita tahu pasti anak-anak muda itu masih gengsi, masih takut, masih nggak percaya diri, masih pengennya seneng-seneng terus, padahal dia nggak tahu di pelayanan Tuhan juga kita seneng-seneng kok, kita seru-seruan bareng, nggak flat, nggak cuma nggak sebosenin itu, malah justru kita makin nagih, makin seru karena kita juga dapat teman-teman baru, dapat teman-teman yang positif lagi, nggak keluyuran sana sini, nggak happy sana sini yang pastinya ngebebanin orang tua, ngebebanin kita juga sebenarnya anak muda di zaman sekarang. Pesan aku, jangan pernah gengsi, jangan pernah takut. Kalau ada kesempatan di usia muda, ya kenapa enggak gitu ngelayanin Tuhan, karena di usia muda ini kita di sini jarang banget pengen dikasih kesempatan atau dikasih keberanian sama Tuhan sebenarnya. Bahkan kita termasuk orang-orang yang terpilih, termasuk orang-orang yang dipercaya sama Tuhan. Kita yakin dikasih keberanian lagi untuk di usia segini. Bahkan Kak Alford tadi usianya 18, aku 17, yang benar-benar masih muda sekali, yang masih sekolah mungkin. Tapi di sini aku pengen teman-teman semua, ayo kita layanin Tuhan sama-sama. Jangan pernah gengsi, jangan pernah malu. Masa kita ngelayanin Tuhan kita sendiri malu? Masa kita ngelayanin Tuhan kita sendiri masih nggak percaya, masih takut karena kita masih muda? Nggak apa-apa, karena Tuhan itu nggak mandang siapapun umur kita, nggak mandang berapapun usia kita untuk melayani Tuhan. Bahkan
ngelayanin Tuhan bisa aja kita di umur 10 tahun atau di umur balita sekalipun bisa melayani Tuhan gitu. Jadi nggak usah takut dan nggak usah gengsi sampai kapan anak-anak muda terus-terusan jadi beban orang tua, mungkin jadi beban pikiran kita sendiri, bahkan sangat disayangkan kita di sini anak-anak muda itu jarang ngelakuin hal-hal yang positif. Maka dari itu pelayanan Tuhan, kita melayani Tuhan itu nggak selamanya membosankan, karena pelayanan di Tuhan ini sangat seru. Kita punya teman-teman yang baru, kita punya experience yang baru juga. Jadi jangan pernah untuk berpikir kalau kita ngelayanin Tuhan, kita ini membosankan, kita ini nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau udah jadi pelayanan Tuhan nggak bisa have fun, bahkan kita masih bisa ngelakuin hal seperti itu, tapi masih di jalurnya Tuhan, masih di pandangan Tuhan, masih di cara hidup Kristus juga. Jadi nggak usah takut, nggak usah ragu aja sih menurut aku. Itu pesan aku buat anak-anak muda. Kalau kalian mau ngelayanin, kita ngelayanin sama-sama, kita terbuka pintunya, kita terbuka juga bagi orang-orang yang mau ngelayanin Tuhan. Boleh, kita juga di sini juga nambah-nambah teman juga kan bagus tuh, nambah-nambah teman yang positif, ngebawa kita pemikiran kita makin dewasa tentunya gitu. Pesan aku itu sih untuk anak-anak muda di zaman sekarang ini. Iya. Oke, Kak. Iya. Keren. Saya tambahkan sedikit. Oke, boleh, silakan. Nah, yang seperti yang dikatakan oleh Kak Grace tadi, sangat juga luar biasa. Jadi buat teman-teman semua yang sekalipun engkau masih muda, jangan takut kehilangan teman-temanmu, jangan takut untuk melayani Tuhan. Ingat, lebih baik kehilangan sesuatu karena Yesus daripada kehilangan Yesus karena sesuatu. Itu jauh lebih baik. Mungkin engkau bisa menderita, bisa melarat, kehilangan teman, kehilangan harta, dan lain sebagainya. Tapi engkau punya Yesus. Itu lebih dari cukup. Amin. Itu jauh lebih dari cukup. Makanya ada lagu yang katakan, just give me Jesus. Cukup berikan aku Yesus. Itu lebih dari segalanya. So, buat kamu, jangan pernah takut. Ingat, ikut Tuhan gak kalah keren kok. Ikut Tuhan tetap asik. Ada teman-teman rohani, ada sahabat-sahabat rohani yang juga nggak kalah asik. Jadi, buat apa engkau mencari keasikan, kesenangan di dunia, kalau di dalam Tuhan itu ada jauh yang lebih asik, ada jauh yang lebih keren. Bahkan, ketika engkau mengikut Tuhan, jaminanmu bukan masuk neraka, tapi sorga, coy. Sorga, bro, sis. So, jangan pernah takut untuk ikut Tuhan. Jangan pernah sia-siakan hidupmu. Jangan pernah lalai. Sampai kapan kita masih mau terlibat dalam dosa? Sampai kapan kita masih ingin terus-terusan bersatu dengan iblis? Sampai kapan kita masih ingin menghancurkan kehidupan kita? This is our time to get up. Ini waktu kita untuk bangkit. Ini waktu kita untuk menuai. Ini waktu kita untuk menabur. Dan satu saat nanti kita akan menuai hasil yang luar biasa bersama Tuhan. Oke? God bless you. Itu dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Iya, oke. Ini kita memang kalau anak-anak muda ini sebenarnya harus on fire kayak seperti ini kan gitu, biar mereka motivasi. Nah, saya sedikit juga saya menambahkan bahwa seperti yang dibilang Alfo tadi, jangan pernah kamu meninggalkan sesuatu hanya karena Yesus kan gitu, tapi tinggalkanlah segala sesuatu demi Yesus kan gitu. Karena gini, karena ini bagian anak muda nih ya, percayalah di saat semuanya meninggalkan kamu, mungkin temanmu, keluargamu, mungkin juga pacarmu, mungkin juga orang di sekitarmu meninggalkan kamu, tapi percaya ada satu pribadi yang gak akan pernah tinggalkan kamu, yaitu Yesus, Sang Juru Selamat kita yang hidup. Nah, itu harus kita pelajari dalam kehidupan kita, harus kita tekankan bahwa Yesus gak akan pernah meninggalkan kamu. Meskipun kamu bandel sekalipun, meskipun kamu bejat sekalipun, meskipun kamu banyak dosa sekalipun, tapi percaya Yesus gak pernah meninggalkan kamu. Mungkin keluargamu sendiri nih, mungkin meninggalkan kamu. Jangankan keluarga, mungkin orang tuamu sendiri meninggalkan kamu. Tapi kamu tetap punya satu pribadi yang gak akan pernah tinggalkan kamu. Nah, ini saya ada buat kata-kata nih. Ini agak panjang juga sini. Saya bacakan dulu ya. Kalau kamu percaya kamu miskin, maka kamu akan bermimpi dan berpikir seperti orang miskin. Kalau kamu percaya kamu sampah, maka kamu akan melakukan hal-hal yang sampah. Tapi kalau kamu percaya kamu orang yang kaya, yang telah diperkaya olehnya, oleh Tuhan Yesus, maka kamu akan bermimpi dan berpikir seperti orang kaya. So guys, sekarang jangan tunggu waktu untuk berubah. Ini selalu saya pesankan nih. Jangan tunggu waktu untuk berubah,
tapi kita berubah selagi masih ada waktu. Oke, terima kasih nih buat Alfred dan juga Grace, waktunya nih kita sangat luar biasa nih. Kalau kita memang bicarakan tentang kebaikan Tuhan, khususnya buat anak-anak muda, pasti nggak akan habis, nggak ada habisnya. Tapi kalau kita mau berbagi sama orang lain, biar ini jadi berkat nih buat teman-teman di sana yang menonton dan melihat. Ayo kita bangkit. Seperti tema kita, apa kabar anak muda? Nah, jawab kalian aja dalam hati kalian, kabar kalian baik, tapi baik di dalam Tuhan. Oke, terima kasih buat waktunya. Mungkin sebelum kita akhiri, mungkin Alfred bisa pimpin kita dalam doa untuk menutup sesi kita pada malam hari ini. Ya, saya persilakan. Oke, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak, kami sangat bersyukur atas podcast ini. Engkau boleh izinkan kami dipertemukan walaupun via online, tapi kami percaya ini semua bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bagian dari rencanamu. Engkau ingin menyadarkan kami yang sebagai anak muda, sebenarnya anak muda akan Tuhan pakai secara luar biasa asalkan mau memberikan kehidupan kita kepada Tuhan. Kami sangat bersyukur ada begitu banyak yang kami boleh dapat, ada begitu banyak yang boleh kami konsumsi, dan biar kiranya kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar firman Tuhan yang baik, tapi kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Kuatkan kami, teguhkan kami, ingatkan kami kalau mungkin kami mulai melakukan hal-hal yang salah, yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dan biar kiranya Engkau bisa membawa kami untuk lebih lagi menjadi orang yang lebih luar biasa di dalam Tuhan. Kami percaya ketika kami menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan, walaupun masih muda, kami akan Tuhan pakai secara luar biasa, hanya seturut dengan hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Sungguh kami sangat bangga punya Allah yang hebat seperti-Mu, dan kami sangat bersyukur atas pertemuan ini. Dan biar kiranya juga Tuhan kami masih boleh bisa dipertemukan kembali, kami masih boleh sharing firman Tuhan, belajar tentang kasih Tuhan, bercerita tentang kebenaran firman Tuhan, bukan gosip tapi worship yang kami tetap berusaha bangun, yang berusaha untuk kami kembangkan. Dan biar kiranya Tuhan, sejauh mana nanti podcast ini akan menjangkau, biar kiranya bisa memberkati banyak orang, bisa memberkati bagi siapapun yang mendengarkan firman Tuhan yang kami sampaikan saat ini. Tuhan, Engkau pakai kami hanya seturut dengan hormat kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan, apa yang menjadi pergumulan, permasalahan, Waduh, jaringan Alfred nih. Sayang sekali nih. Ya, kita tunggu ya. Iya, ini ada Natalia baru gabung, kita udah mau selesai loh. Ini kita doa Ya udah penutup. Oh ya udah, doa penutup pun nggak apa-apa. Oke, tunggu sebentar ya. Oh, udah gabung lagi Alfred. Iya, mungkin bisa diulang aja yang awal. Jaringan. Oh iya. Oke. Apa-apa. Saya sudah fokus. Oke. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur atas podcast yang boleh kami laksanakan di hari ini. Kami percaya ini bukan sebuah kebetulan, tapi ada maksud dan rencana Tuhan. Engkau ingin menyadarkan anak-anak muda bahwa Engkau sedang mempersiapkan mereka untuk menjadi orang yang hebat, orang yang luar biasa, orang yang akan mampu melakukan sebuah pergerakan yang hebat bersama Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Biar kiranya sejauh mana podcast ini akan menjangkau orang-orang, siapapun yang mendengarkannya, Engkau memberkati. Biar kiranya kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar firman Tuhan yang baik, tapi biar kiranya kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Biar kiranya benih firman Tuhan yang kami telah dengar itu bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami, bahkan bisa berbuah untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Engkau pakai kami semua Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan biar kiranya kami bisa dipertemukan di podcast-podcast berikutnya, dan kami bisa berbahas tentang firman Tuhan,
bukan gosip tapi worship yang kami lakukan, bukan sebuah hal yang tidak membangun, tapi justru hal-hal yang membangun yang kami lakukan, dan itu semua kami kembalikan hanya seturut hormat kemuliaan nama-Mu. Sembunyikan kami Tuhan di belakang salib-Mu, agar supaya bukan kesombongan yang kami nampakkan, bukan sebuah ketenaran yang kami tunjukkan, tapi kemuliaan Tuhan yang kami ingin nyatakan melalui podcast ini Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami mau berdoa khususnya buat anak-anak muda, baik di kota kami masing-masing maupun di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Biar kiranya Engkau menjangkau, pakai anak-anak muda yang luar biasa Tuhan, untuk bisa menjangkau mereka, menjadikan mereka orang yang luar biasa. Dan biar kiranya nanti di kota Manado, Medan, dan lain sebagainya, Indonesia bisa dipenuhi dengan kemuliaan nama Tuhan. Ada pergerakan-pergerakan yang luar biasa karena lahirnya anak-anak muda yang hebat, anak-anak muda yang membangun hubungan yang luar biasa di dalam Tuhan. Bapak yang baik, kami mau berdoa buat pelayanan-pelayanan anak muda, buat orang yang tergerak untuk melayani bagi anak muda, buat orang yang punya visi untuk memenangkan jiwa anak muda. Biar kiranya Engkau kuatkan, Engkau teguhkan, biar kiranya Engkau tetap membuat mereka menjadi berhasil. Apa yang menjadi kebutuhan, cita-cita, dan harapan, biar kiranya Engkau yang cukupkan, Engkau yang membuat semuanya itu menjadi berhasil. Ini doa kami Tuhan. Kami akan mengakhiri podcast kami, dan biar kiranya podcast ini Tuhan bisa memberkati banyak orang. Podcast ini hanya dipakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu, dan berkati juga Kak Roy yang sebagai orang yang mengurus channel ini. Biar kiranya Engkau tetap terus menguatkan dia, agar dia bisa tetap terus untuk tekun dalam menjangkau anak-anak muda, dalam menjangkau orang-orang yang masih belum mengenal tentang kasih Tuhan melalui channel dia. Biar kiranya bisa banyak orang yang dimenangkan, banyak orang yang bisa mempermuliakan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Sisa aktivitas kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Iya, amin, amin, amin. Ini Natalia baru gabung, ini kita udah selesai berdoa. Ya, mungkin nanti lain waktu lebih cepat lagi, lebih awal. Ya, makasih ya buat Alfred buat waktunya, buat Grace buat waktunya. Nah, mungkin nanti lain waktu nih kita bisa lah buat pujian penyembahan live bareng nih. Entah mungkin nanti siapa kita pilih WL-nya, entah mungkin bisa dari tim dari Heaven Crew ini, nanti spesial kita buat nih. Kalau bisa kan kita buat spesial nanti undangan sama kalian. Nanti kita atur waktu aja biar kita satukan nih anak muda yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih buat waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat ya, tetap semangat. Intinya tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Oke, shalom semuanya. Shalom. Shalom. Bye guys. Goodbye. Oke, terima kasih teman-teman semuanya buat waktunya yang udah join. Kiranya biar kesaksian dan juga sharing yang tadi kita bahas dapat memberkati kita semua. Jangan lupa tetap semangat dan jangan tunggu waktu untuk berubah. Tapi ingat, kalian harus berubah selagi masih ada waktu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.